Sorry, sorry. Ya, saya ulangi dikit ya. Pak Pierre ini adalah CEO Creo Engine, ya. Jadi rekan-rekan di sini nanti mohon apa namanya diperhatikan ya dan dipelajari apa yang Pak Hafir sampaikan, bagaimana membangun bisnis, bagaimana running bisnis, dan apa itu GameFi, dan mungkin juga teman-teman bisa bertanya, berinteraksi dengan pelaku industri blockchain, terutama khususnya GameFi ini. Mangga Pak Afier, waktu dan tempat saya persilakan. Mangga Pak, silakan Pak. Oke, terima kasih sebelumnya Profesor Andri ya. Sudah Ya. ini kesekian kali kita ketemu ya, Prof ya. Oh iya lupa. Pertama Kita kali udah di berkat. Bandung langsung di Tell You, itu di eh, Bareng Joshua kemarin kalau nggak salah eh, ya. ya Ini benar Joshua. sebelumnya teman-teman terima kasih ya untuk para mahasiswa-mahasiswi Tell You yang udah mengikuti kuliah pagi ini. Perkenalkan nama saya Javier. Nama saya Javier. Saya adalah CEO sekaligus salah satu co-founder dari Creo Engine Ecosystem. Nah, sebelum kita menuju ke eh, pembahasan kita pagi ini, saya ingin agar teman-teman, jika ada pertanyaan, saya ada beberapa ground rules yang mau saya set dulu. Yang pertama itu kalau jika teman-teman ada pertanyaan, eh, monggo ditanyakan setelah semua materi selesai disampaikan. Yang kedua, apabila teman-teman hmm, apa, maksudnya ada yang kurang mengerti atau apa dan atau urgent hendak meninggalkan ruangan, monggo dicek aja di ya di samping di apa di chat box. Jadi kita pada tahu nih ya kalau misalnya ada kepentingan atau gimana gitu ya. Oke, jadi itu aja dari saya. Sebelumnya Prof izin share screen ya, Prof. Ya silakan Mas. Oke. Kelihatan nggak, Prof? Halo, Kelihatan, Pak. kelihatan ya? Oke, sip. Oh sorry sorry Oke, saya masih mute. Ya kelihatan 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 kelihatan. aman-aman. Oke. Oke, sip. Oke, sekali lagi sebelumnya terima kasih ya teman-teman dari Taliu, Profesor Andri, teman-teman semua mahasiswa-mahasiswi yang sudah hadir pagi ini. Sekali lagi saya perkenalkan diri saya, nama saya Jafir Tan. Saya adalah CEO dan sekaligus co-founder dari Creo Engine Ecosystem. Pembahasan kita pagi ini adalah mengenai GameFi, Game Finance ya, dengan tema Exploring GameFi, The Future of Gaming Meets Finance. Dan dengan subjudul A Journey into the World of Blockchain Gaming. Nah, jadi di kuliah pagi ini saya akan lebih membahas tentang mekanisme-mekanisme GameFi itu seperti apa. Kemudian saya akan mencontohkan sedikit, saya akan memberikan sedikit contoh, baik itu berupa ilustrasi ataupun berupa video kepada teman-teman. Apa aja nih potensi-potensi yang bisa dicapai dari memainkan blockchain gaming atau GameFi. Nah, yang kemudian saya juga ingin menerangkan sedikit tentang evolusi dari dunia game. Bagaimana game itu, perkembangan dunia game itu dari zaman arcade menjadi ke blockchain gaming di zaman seperti zaman sekarang. Of course, saya akan memberikan sedikit penjelasan yang ini ya, yang singkat kepada teman-teman agar lebih mudah dimengerti. Sebelumnya tentang saya sendiri, selain CEO dan co-founder dari ekosistem Creo Engine, saya juga salah satu direktur dari Nomina Studio, di mana Nomina Studio ini merupakan studio tempat kami mengembangkan dan menciptakan game. Jadi game yang kami bangun itu ada dua, yaitu pertama Evermore Nights, yang kedua Slime Haven. Dua-duanya, yang pertama ya dua-duanya sudah rilis, boleh teman-teman coba mainkan di Google Android ataupun di iOS ya. Kemudian kita juga mengembangkan tidak hanya Web3 teknologi, kami juga mengembangkan platform Web2 games bernama TagTag, TAG, yang dikeluarkan di Android dan juga bisa teman-teman akses dari GoPay. Jadi
Sebelumnya untuk yang Web2 program ini kami kerjasamanya dengan GoPay. Jadi kalau teman-teman ngecek di aplikasi GoPay masing-masing, di layanan favorit warga itu akan ada satu tag-tag yang warnanya agak hijau jingga gitu kan, hijau orange. Nah itu punya kami. Eh, Kemudian saya juga merupakan advisor dari beberapa project-project yang relate to Web3, terutama yang di bidang game dan di bidang community, seperti contohnya Crew atau Gwyn dan yang lain-lain. Crew ini mungkin Pak Andri pernah dengar ya. Crew ini projectnya Nino Fernandez. Jadi Hmm. mungkin kalau di dunia perfilman sekarang mungkin lebih kenal dengan nama Om Julian ya. Hmm. Ya, beliau punya proyek ekosistem yang menitik beratkan kepada community dan juga IP, terutama di dunia perfilman. Nah, ini kebetulan saya dan beliau tuh cukup dekat dan kami jadi partner bisnis gitu. Nah, untuk Gwyn ini adalah gaming project dari Indonesia yang bersifat dan punya tema itu mining. Jadi benar-benar mining ya gitu, benar-benar menambang. Nah, di dalam game ini nanti teman-teman bisa main game yang seperti kalau teman-teman masih ingat atau mungkin pernah dengar bertema Tamagotchi. Tamagotchi itu pet breeding system yang misalnya teman-teman cukup mengklik untuk melakukan aksi seperti oke mau ke makan, sakit harus dikasih obat, mau lagi maaf buang air besar atau buang air kecil itu ada votinya. Kemudian ada sistem Web3, mereka juga menggunakan token, menggunakan NFT, dan mereka mining di dalam game. Mining ini nantinya akan menjadi in-game currency yang nantinya bisa keluar menjadi token. Itu akan saya jelaskan juga nanti kebetulan karena relate dengan mata kuliah kita pagi ini. Eh, Kami juga merupakan partner dari ekosistem-ekosistem yang banyak ya, seperti contohnya GoPay, Unipin, Square Multiverse, di mana saya yakin Profesor Andri pasti sangat pasti dan kenal ya dengan Square, Joshua, Iya. dan lagi banyak lagi. Terakhir, saya juga merupakan salah satu founder dari Offchain Jakarta Chapter. Offchain ini merupakan sebuah komunitas, sebuah grup komunitas yang cukup besar, yang mengglobal. Nah, mereka itu dipimpin oleh pusatnya itu di US. Nah, jadi Offchain ini adalah kumpulan para entusias-entusias kripto atau Web3 atau blockchain, dan kami ini punya cabang di hampir hampir di seluruh dunia. Dan di satu negara itu kurang lebih ada sekitar, bahkan di Indonesia sendiri kita ada 3 chapter ya. Jakarta chapter, Bali chapter, dan juga satu lagi di Jogja. Untuk kota lain saya belum tahu, tapi sepertinya belum ada. Medan katanya mau dibuat, Pak, tapi belum belum tahu juga nih siapa yang mau jadi pelopornya. Ini kemarin lagi kita bicarakan. Paling banyak itu di US sebenarnya. Bahkan di Silicon Valley mereka juga ada off-chain. Jadi kita di komunitas off-chain ini kita menerima banyak info-info ring satu ya mengenai perkembangan-perkembangan di dunia blockchain, perkembangan-perkembangan teknologi di dunia blockchain, dan kondisi-kondisi market yang sekarang dan what's the next narrative gitu. Karena di dunia Web3 narasi itu sangat ini ya, sangat mempengaruhi kondisi market. Oke, sekian sekilas mengenai saya. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di akhir kuliah. Oke, pertama let's go to ini ya, kita mulai kuliahnya. Yang pertama kita akan bicarakan tentang GameFi. Pertanyaan yang pertama saya yakin teman-teman mungkin akan ada di pikiran itu apa itu GameFi? Bagaimana kita menjelaskan GameFi? Nah, game plus finance. Oke, nah jadi ini paling simple, ini adalah metode paling simple yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan gaming. Mungkin teman-teman ya apa ya pernah lihat ya gambar ini ya. Nah, jadi gambar ini adalah eh, kota ini adalah Ragnarok Online yang generasi pertama. Ini game ini ada ketika saya usianya masih usia SMA. Nah, jadi game ini adalah salah satu MMORPG atau massive multiplayer role playing game online yang sangat-sangat terkenal dari Korea. Nah, Ragnarok Online ini adalah salah satu game pertama yang menerapkan sistem open trading di gamenya, di dalam gamenya sendiri. Jadi istilahnya teman-teman bisa buka toko atau buka lapak lah di dalam gamenya sendiri. Seperti contohnya di video, sorry, di foto yang ada di layar Anda ini. Nah, jadi di dalam layar ini terlihat banyak sekali player-player yang buka toko di pelataran kota, di alun-alun kota. Nah, di sini yang terjadi transaksi di mana ini bisa menggunakan in-game currency
Kalau di Ragnarok itu in-game currency-nya Zenny. Zenny-nya bisa digunakan untuk beli apa yang dijual oleh player-player lain. Nah, di sini bahkan kita nggak usah bicarakan tentang web 3 ya. Kita bicarakan web 2 aja. Dengan proses seperti gini, sebenarnya game finance itu sudah terjadi. Jadi posisi game finance ini adalah secara singkat ya adalah ketika kita melakukan sesuatu di dalam dunia gaming atau yang berkaitan dengan dunia gaming, Anda mendapatkan benefit secara finansial. Very simple. The game plus finance. That's the definition, the very basic definition of GameFi. Terms GameFi ini pertama kali diintroduce oleh Andre Cronje, itu founder dari Yearn Finance. Nah, di sini beliau mengatakan, uh, kebetulan beliau gamer juga. Jadi, why ketika mendapatkan sesuatu finansial apa benefit dari main game, nah di sini diciptakan terms GameFi, oke, gaming finance kan gitu ya. Nah ini adalah dari beliau Andre Cronje. Nah, bagaimana cara GameFi bekerja? Nah, ini ada dua ya. Yang pertama adalah secara tradisional atau kita lebih kenal dengan istilah Web 2. Nah, semua aksi yang menghasilkan monetary benefit dalam sebuah gaming activity itu udah dikonsider sebagai GameFi activity. Seperti yang tadi saya tunjukkan kepada teman-teman di Ragnarok Online. Ada teman-teman bisa buka lapak di alun-alun kota, terus akan melakukan transaksi, pertukaran, saya ada Jenny, Anda ada barang, pluk, selesai. Nah, itu adalah game finance, itu GameFi activity. Nah, mungkin teman-teman ada yang bisa kasih saya contoh lagi enggak? Untuk secara tradisional, game finance ini seperti apa? 2 minutes. Ayo, coba teman-teman. Ada yang bisa kasih saya contoh lagi nggak? Ya, rekan-rekan, kita udah diskusi gaming waktu itu. Atau lupa. Iya, Ya, silakan. Itu itu ada yang jawab ada lewat satu. chat. Oke, Pak. Beli skin, very good. Nah, jadi betul ya, Kak Evelyn ya. Beli skin, mungkin teman-teman kalau untuk zaman sekarang lebih lebih ini ya, lebih familiar dengan game-game MOBA seperti Mobile Legends atau Battle Arena seperti PUBG gitu ya. Nah, di dalam game-game tersebut mereka menyediakan plafon dan infrastruktur di mana teman-teman bisa melakukan transaksi menggunakan uang fiat atau uang tunai atau mata uang yang disahkan oleh negara dengan menukarkan itu ke aset-aset di dalam game. Nah, betul sekali, Kak Evelyn, itu adalah salah satu contoh lagi di mana game finance itu bekerja. Jadi, eh, ingat, yang namanya finance itu dua arah ya, itu bukan hanya satu arah. Jadi, monetary benefit bisa jadi Anda mendapatkan uang atau Anda mendapatkan sesuatu yang value-nya sama dengan uang yang Anda keluarkan. Oke, thank you, Kak Evelyn, itu sangat bagus sekali. Nah, menuju ke poin kedua, di mana industri Web3. Nah, ini di sini banyak sekali instrumen yang mensupport GameFi project, GameFi activity. Ketika kita berpindah alam dari Web 2 ke Web 3, eh, otomatis instrumen yang digunakan untuk mendapatkan aset itu sudah bertambah. Jadi kita tidak hanya berfokus kepada uang fiat atau kredit card atau semacamnya gitu. Nah, yang sekarang kita akan mendapatkan instrumen-instrumen tambahan seperti NFT, non-fungible tokens, di mana NFT itu merupakan aset-aset eh, digital yang bisa berupa video, bisa berupa foto, bisa berupa barcode, bisa berupa apapun itu yang punya jejak kepemilikan. Dan NFT ini hanya bisa dimiliki oleh satu akun atau satu wallet atau satu orang. Kemudian yang kedua itu adalah token. Nah, token yang saya maksud di sini adalah token cryptocurrency atau bahkan gaming currency. Gaming currency dan ini sangat tergantung dengan mekanik dari project tersebut. Karena kalau kita cerita gaming currency, maka perlu teman-teman ketahui semua game yang ada di dunia Web3 itu tidak berada di platform Web3. Ini mungkin saya akan sedikit teknis. Game yang Anda lihat, contoh seperti game-gamenya Creo Engine, game-game Web3 apalagi nih contohnya nih, Axie Infinity, Gala Games, games yang ada di Gala Games, itu semuanya berada di plafon industri Web 2. Kenapa? Very simple.
Kalau Anda membangun sebuah game di atas blockchain dan game tersebut berjalan menggunakan teknologi Web3, maka game tersebut akan menjadi game yang sangat mahal untuk dimainkan. Karena setiap langkah, setiap gerakan yang Anda lakukan, Anda harus bayar yang namanya gas fee. Tergantung di chain atau di jaringan apa game tersebut ada. Misalnya, contoh, gamenya Creo Engine. Base-nya adalah BSC atau Binance Smart Chain. Sekarang namanya BNB Chain. Jadi setiap movement, setiap activities yang kita lakukan di dalam game itu akan mewajibkan kita membayar gas fee dalam bentuk BNB atau tokennya si Binance. Karena kita menggunakan plafonnya si Binance. Makanya cara mengakalinya adalah kita tetap membangun game di plafon Web2 di mana tokennya itu nanti akan diintegrasikan secara langsung atau secara tidak langsung ke dalam game tersebut. Nah, untuk teknisnya mungkin bukan saya yang menjelaskannya, Profesor Andre. Saya cuma jelasin bisnis itu. Oke. Nah, jadi setelah ini saya akan memberikan sebuah case study. Saya akan menunjukkan sebuah video di mana terjadi conversion di premium in-game currency-nya salah satu game kami, Evermore Nights, yaitu yang bernama Evergem, menjadi token Creo menggunakan swap currency feature yang ada di platform Creo Play. Silakan. Oke, jadi seperti yang teman-teman lihat di video ini, nanti akan saya replay sekali lagi setelah saya selesai bicara. Di video ini ditunjukkan proses bagaimana cara Anda earning Evergem, yaitu yang pertama adalah sambilannya. Ini adalah salah satu cara mendapatkan Evergem adalah dengan menggunakan PVP system. Jadi mungkin teman-teman yang, sorry, I am sorry. Nah, jadi seperti yang di video ini, cara mendapatkan Evergem adalah dengan PVP system atau player versus player. Kami membuat game ini dengan barrier of entry yang cukup medium. Jadi tidak seperti rata-rata game Web3 ya, yang barrier of entry-nya sangat rendah, cara dapetin token atau premium currency-nya gampang, tapi impact ke marketnya itu sangat besar. Jadi untuk menjaga stabilitas harga token, menjaga stabilitas produk di market, kami membuat game ini dengan barrier of entry yang cukup sulit sebenarnya. Nah, jadi cara kita mendapatkan Evergem seperti yang teman-teman lihat ini ada currency warna biru ini ya. Currency warna biru ini adalah premium currency di dalam game Evermore Nights. Nah, ini namanya Evergem. Dapetinnya hanya bisa kalau kita PvP, player versus player. Oke. Nah, setelah PvP, Anda akan dapatkan Evergem. Nah, setiap 1000 Evergem, setiap 1000 Evergem itu bisa kita tukarkan menjadi sekitar $25 Creo. $25 worth of Creo. Sorry, worth of Creo. Nah, jadi saya akan lanjut videonya di bagian akhir. Jadi, after you get the Evergem, berikutnya Anda harus connect wallet di platform CryoPlay. Connect wallet di platform CryoPlay. Nah, wallet yang bisa kita pakai itu banyak. Ini seperti yang teman-teman lihat, ini banyak sekali. Kami kerjasama dengan beberapa wallet provider juga, seperti Coinbase, Bitget, Lutras, OKX, MetaMask sudah pasti ya. Phantom adalah untuk yang ini ya, untuk Solana. Nah,
Jadi kalau teman-teman masuk ke platform CryoPlay itu akan ada swap currency. Di sini kita langsung, nah ini hebatnya platform kami. Platform kami langsung terhubung ke game yang sudah terdaftar atau sudah di whitelist di dalam platformnya CryoPlay sendiri. Langsung terbaca inventory kita itu ada berapa Evergem. Nah, contohnya di sini dia 2.291 Evergem. Oke, nah jadi di window ini kita bisa tukar antara Creo ke Evergem atau Evergem ke Creo. But swap currency ini sekarang kita set di Evergem ke Creo untuk presentation wise. Oke, seperti teman-teman lihat di sini ini kan merah ya. Maximum amount that can be swapped is 1750 Evergem. Jadi maksimal totalnya itu tidak bisa langsung keluar menjadi Creo. Alasannya sangat simpel. Satu Evergem rate-nya adalah 0,4 sekian Creo. Dan kenapa hanya bisa keluar di 1750? Itu karena ada fee yang harus mereka bayar. Aduh, terlalu cepat banget. Ah, oke. Nah, jadi gini, Evergem-nya 1750, Creo-nya 700 sekian setelah ditukar, dan platform fee-nya itu 10%. 10% dari total Creo yang kita ambil. Jadi kita nggak boleh Evergem-nya itu langsung kosong. Jadi tetap harus menyisakan sedikit. Oke. Sampai sejauh ini, oke? Oke, next. Jadi ini sedikit trivia mengenai bagaimana currency swap itu bekerja di ekosistemnya Creo Engine sendiri. Nah, tapi of course kalau kita melirik ke project-project teman-teman kita di Indonesia atau bahkan di luar negeri ya, ini GameFi itu datang dengan banyak sekali perks and ini ya, dengan fitur-fitur model atau perks yang berbeda. Jadi ini hanya salah satu contoh saja bagaimana kita bisa memanfaatkan apa instrumen-instrumen yang mensupport GameFi ekosistem di dalam Web3 game di project. Next kita ke evolution of gaming. Nah ini kita mundur sedikit, kita main sejarah, kita go back to history. Pertama kita cerita evolution of gaming sudah pasti hal pertama yang kita ingat adalah game arcade. Nah, jadi sebelum ada konsol yang seperti Atari, Sega, Nintendo, itu zaman dulu itu yang pertama adalah game arcade. Nah, game arcade ini mungkin rekan-rekan di sini pernah main atau tidak pernah main, nggak apa-apa. Tapi salah satu yang paling populer ketika memainkan game arcade ini adalah game-game Sega seperti Golden Axe, Sonic the Hedgehog, kemudian kita juga ada Altered Beast, game-game Nintendo seperti Pac-Man, Donkey Kong, Tanks, nah itu semua juga berawal dari game arcade. Nah ini diperkenalkan di early 1970s. Menuju ke berikutnya, kita masuk ke zaman konsol. Dari 1970 to early 1980s ya, diperkenalkan di tahun-tahun tersebut. Nah ini yang digambar di sini itu adalah Atari 2600. Jadi ini adalah salah satu game konsol tertua di dunia. One of the earliest. Of course ada yang predates ini lagi, ada yang lebih tua dari ini lagi, tapi yang paling terkenal orang tahu ya the first starter ya titik nolnya itu adalah Atari 2600. Dan ini konsol yang cukup populer pada zamannya. Next kita menuju ke online gaming. Nah, online gaming walaupun saya taruh picture-nya Ragnarok Online di sini, di mana diperkenalkan di late 1990s ya. Nah, Ragnarok ini bukan game online pertama yang dimasuk ke Indonesia. Jadi di Indonesia dulu ada satu game yang namanya Nexia. If you ever heard ya, kalau teman-teman pernah dengar. Nexia, nah game Nexia ini dia juga open world MMORPG sebenarnya. Massive multiplayer online role playing game. Jadi cuman bedanya adalah gambarnya itu 2D dan reaksi keyboard ke layar itu masih ada jeda 1 sampai 2 detik lah. Jadi zaman kalau mau mukul orang mencet space-nya itu mukulnya itu 1 detik kemudian atau 2 detik kemudian, tergantung internet koneksi Anda di rumah atau di warnet. Nah, jadi online game ini kalau di Indonesia itu sebenarnya udah dari zaman yang sangat lama sekali ya, bahkan dari zaman saya masih SMP itu udah ada. Dan itu dimulai dari Nexia, kemudian masuk ke Cyan, and then baru masuk ke zaman 3D seperti Ragnarok Online, Seal Online, apa itu ya satu lagi yang
RF Online Racing Force. Nah, kalau teman-teman bahkan di ini lucu sekali ya, Prof dan teman-teman ya. Saya jujur saya mempelajari politik itu dari game online. Percaya nggak percaya? Kenapa? Dulu di Indo di tahun awal tahun 2000-an itu ada satu game namanya Rising Force Online, RF Online. Itu pada zamannya itu sangat terkenal. Kenapa? Karena game itu adalah game MMORPG pertama di dunia yang mengenalkan sistem politik. Jadi di dalam game itu ada kayak presidennya. Dia ada faction ya. Dia ada faction. Dia ada tiga faction. Masing-masing faction itu akan ada punya chiefnya. Jadi top dog yang berkuasa atas satu ras. Kemudian turun ke bawah dia ada kabinetnya. Kabinetnya ini nantinya Pak dia benar-benar seperti kementerian kita di Indonesia, kementerian sebuah negara. Ada yang mengatur finance, ada yang mengatur resource, ada yang mengatur jadwal, scheduling, ada yang mengatur kerjaan, ada yang mengatur eh, pokoknya ini benar-benar seperti mengatur sebuah negara gitu. Kemudian ada juga perang antar negara di sini. Perang antar negara yang namanya chip war. Nah, chip war ini akan mengadu tiga bangsa ini di satu tambang yang ukurannya sangat besar untuk memperebutkan chips. Makanya namanya chip war. Nah, disinilah baru kita lihat kemampuan si presiden, bagaimana cara dia memanage rasnya tersebut sehingga dia bisa jadi pemenang. Nah, jadi di sini adalah pertama kali saya belajar sistem politik. Jadi bukan dari baca buku history atau ikut kelas politik geopolitik ya, tapi dari main game nih, Prof. Jadi itu Rising Force Online. Nah, setelah itu karena dianggap terlalu berat konsep gamenya, game tersebut tidak lagi terlalu populer di Indonesia, walaupun sampai sekarang tetap ada yang mainkan dengan private server ya, tidak lagi public server. Game yang ada sekarang, game online yang ada sekarang lebih terfokus ke graphics, lebih terfokus ke storyline, lebih terfokus ke backstory. Jadi ini udah beda sekali dengan konsep zaman dulu di mana game itu menjadi sebuah pembelajaran bagi usernya. Oke, next to continue. Nah, ini dia yang berlangsung dari pertengahan 1990 sampai dengan hari ini, yaitu mobile game. Nah, saya yakin rekan-rekan di sini sebagian besar terutama yang laki-laki pasti ada dong main Mobile Legends, betul ya? Jadi walaupun saya tahu Mobile Legends atau HOK atau Arena of Valor itu merupakan game-game yang cukup terkenal di masa sekarang. Tapi teman-teman kalau masih ingat, mungkin Profesor Andri masih ingat. Prof masih ingat nggak dulu di zaman Nokia kita masih pakai Nokia yang hitam putih itu layarnya. Ya, Nah itu ada game Snake-nya, betul ya? ya, Snake, ya, ada. Snake. Nah itu Ya, udah kategorinya udah hitungan mobile game tuh, Prof. hmm, Karena oke, oke. dimainkan menggunakan mobile phone. Nah, jadi eh, pertama kali kita main game Snake itu kita sudah masuk ke kategori main mobile phone sebenarnya, mobile game sebenarnya. Walaupun itu bukan online dan bukan ini ya, bukan multiplayer game. Karena mainnya sendiri, terus leaderboardnya sendiri, itu nggak dibandingkan dengan leaderboard orang lain gitu. Nah, seiring berkembangnya zaman, perkembangan teknologi semakin kompetitif, mobile semakin canggih, game-game yang bisa dimainkan di mobile itu juga semakin berat dan semakin canggih. Jadi mungkin kalau MMORPG yang terkenal sekarang itu Genshin Impact. Di mana Genshin Impact itu menghasilkan revenue itu sekitar 20 juta dolar ya, kalau nggak salah, per bulan sekarang. Karena playernya itu berjuta-juta dari seluruh dunia. Dan mereka dapat uangnya itu dari subscription, dari in-game purchase, dari gacha, beli karakter. Jadi konsepnya seperti itu. Kalau Mobile Legend, kalau Arena of Valor, PUBG, Overwatch, nah itu cara mereka dapetin revenue-nya seperti yang tadi dijelaskan dicontohkan oleh Kak Evelyn ya, yaitu beli skin. Nah itu mereka langsung dapat direct benefit dari consumer, dari user. Nah, dari mobile game, eh, perkembangan mobile game yang secanggih sekarang ini tidak akan berhenti sampai seterusnya. Karena mobile ini terutama di negara-negara Asia atau bahkan terutama di Southeast Asia, kita merupakan consumer mobile game paling besar di dunia. Itu Southeast Asia ditotalin.
Kenapa? Karena orang Southeast Asia atau terutama di negara Asia, ya, terutama Asia Timur, Asia Tenggara itu sangat sibuk. Kebanyakan kehidupan orang-orang di sana itu sangat sibuk, sehingga mereka ketika mau main game itu hanya bisa di malam hari atau setelah selesai kerja atau gimana atau di hari Minggu. Jika mereka nggak kerja sama sekali. Dan main konsol game itu cukup repot ya, kecuali kalau Anda tidak melakukan apa-apa atau ketika saat itu lagi liburan gitu. Nah, jadi untuk mengisi kesenggangan teman-teman di dunia kerja atau di dunia bisnis itu mainnya mobile game. Seperti main di Mobile Legend, main di untuk game-game yang kompetitif ya, teman-teman kita yang kompetitif itu mainnya di Mobile Legend, mainnya di game-game RPG yang gede-gede seperti misalnya Final Fantasy, Breath of Exvius. Kalau seperti saya pecinta RPG, jadi game yang saya mainkan itu rata-rata RPG semua. Jadi saya nggak main game MOBA seperti Mobile Legends atau Hawka atau Arena of Valor gitu. Nah, tapi beside the point, perkembangan mobile game ini akan terus berlanjut sampai ke mungkin sekitar 5 sampai 8 tahun mendatang karena ini belum selesai. Bahkan perkembangan mobile sendiri aja belum belum kelar gitu ya. Oke, next, last one we go to blockchain gaming. Nah, this is the pinnacle of the gaming industry per hari ini. Di mana blockchain gaming ini sudah melampaui batas konsol, sudah melampaui batas device. Jadi bisa dalam bentuk web view, bisa dalam bentuk web app, bisa dalam bentuk mobile, bisa dalam bentuk bahkan application base seperti Telegram. Nah, jadi kalau saya contohkan ke visual itu mungkin akan makan waktu sangat lama ya karena banyak sekali contoh yang bisa saya keluarkan. Kalau teman-teman lihat di dunia digital sekarang, itu posisinya untuk Web3 game sendiri di 5 sampai 6 bulan yang lalu, hype-nya Web3 game itu ada di Telegram. Jadi di Telegram itu teman-teman bisa main game yang very simple, very 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 simple. Cukup masuk ke halaman chatnya, start the game, and then you can start playing. Itu sangat simple sekali. Dan reward di dalam game tersebut benar-benar bisa di-convert menjadi token. Nah, lain cerita apakah tokennya akan valuable atau tidak, tapi setidaknya teman-teman paham kalau ketika memainkan game tersebut terjadilah game finance, karena Anda benar-benar bisa mendapatkan benefit dari points yang dikumpulkan atau dari apapun currency yang dikumpulkan. Nah, itu blockchain gaming itu hanya salah satu konsep. Kemudian ada blockchain gaming yang gede, seperti contohnya Illuvium, Katana Inu, di mana mereka bikin game-nya itu adalah web based. Anda harus main menggunakan laptop atau PC gaming karena gamenya berat banget. Dan itu gamenya adalah game serius. Oke, one arena, terus 10 player tuh saling bantai gitu, free for all. Atau satu lawan satu juga bisa. That's for Katana Inu ya, itu salah satu partner kami juga. Kalau teman-teman mau explore game-game apa yang bisa dimainkan, contoh-contoh game seperti apa yang ada di dunia Web3, terutama di PC base, itu boleh kunjungin cryoplay.app. Nanti akan saya bagikan linknya di akhir kuliah. Jadi blockchain gaming mulai dari tahun 2017 sampai dengan hari ini. Kenapa dari 2017? Sebenarnya blockchain itu adalah teknologi yang sudah eksis dari tahun 2000, akhir 2000 sebenarnya, sebelum memasuki 2010. Dan ini juga sudah mulai dikembangkan untuk teknologi perang, untuk teknologi informatika, untuk kalkulasi detail, dan untuk bikin kontrak-kontrak yang tidak bisa diubah, alias immutable. Kalau kita bahasa blockchain itu adalah immutable. Blockchain sendiri itu sebenarnya hanya sebuah ledger. Kalau bahasa ledger itu berarti kayak sebuah kotak berkas atau berangkas ya, untuk menyimpan file atau menyimpan data. Of course, ukurannya nggak bisa terlalu besar, tidak bisa terlalu tinggi juga karena kapasitas running blockchain-nya itu terbatas. Hanya saja, keunggulan dari blockchain adalah ketika Anda membuat sebuah ledger, membuka sebuah chain, Anda membuka sebuah kotak yang bahasa paling simpelnya adalah Anda punya berangkas yang kodenya berubah-ubah setiap milisecond. Jadi nggak gampang ditembus, nggak gampang dibuka, nggak gampang diubah. Nah, itulah blockchain. The very most simple ini ya explanation-nya. Kemudian blockchain itu diproteksi kode. Kode itu namanya hash.
Nah, hash itu berubah-berubah tergantung dengan kapasitas blockchain-nya tersebut. Ada yang per millisecond, ada yang per nanosecond, ada yang per bahkan ada yang exasecond. Itu contohnya Bitcoin. Hash Bitcoin untuk mining Bitcoin dengan kecepatan perubahan hash yang exasecond, Anda harus punya prosesor dan dengan kemampuan at least 5 exabyte. Dan itu sangat sulit untuk dicapai, listrik yang digunakan juga tinggi, dan makanya teman-teman yang melakukan mining di dunia BTC ya, atau Bitcoin itu biasanya punya rig atau punya ini ya, punya tempat dan listrik yang cukup memadai, tapi biayanya juga sangat tinggi sekali. Nah, itulah blockchain. Nah, menggabungkan teknologi blockchain dengan gaming itu sebenarnya adalah kayak berusaha mencampurkan minyak dengan air, kalau saya boleh bilang. Makanya kita nggak bisa membangun game di atas blockchain. Ya nggak nyatu aja gitu. Karena logiknya juga kalau misalnya kita bangun gamenya di atas blockchain, itu akan ada beberapa kelemahan. Yang pertama, game yang dijalankan itu tidak akan bisa dimainkan secara optimal. Karena kapasitas blockchain-nya itu tidak dibangun cukup besar untuk menampung game yang kualitasnya bagus. Oleh karena itu, di awal tahun 2021 menuju ke akhir 2022 itu banyak sekali eh, perusahaan-perusahaan gaming entah dari mana itu mengeluarkan game-game blockchain yang kualitasnya luar biasa buruk. Oleh karena itulah GameFi industry ini menjadi sebuah ini ya, menjadi sebuah gamble bagi investor-investor yang cukup serius karena mereka juga harus benar-benar melakukan due diligence yang ketat agar bisa tahu apakah benar-benar blockchain gaming ini game yang bersangkutan itu punya potensi apa tidak. Oke, sekian. Next kita ke Rise of GameFi. Jadi seperti yang tadi saya katakan, GameFi itu mulai di 2017. Pertama kali dipopulerkan, bukan dipopulerkan sih. GameFi itu sudah muncul dari tahun 2017, namun salah satu game terbesar yang ada di dunia adalah ini, game Axie Infinity, yang dibuat di tahun 2021. Di tahun 2021, eh, market cap si Axie Infinity adalah 1,3 billion US dollar. Dengan daily revenue itu sekitar 17,5 juta US dollar. Sorry, bukan sekitar sih, sorry. Dia mencapai ATH di all time high di daily revenue-nya itu di 17 di angka 17,5 juta US dollar di Agustus tanggal 6 Agustus di 2021. Nah, jadi ini adalah salah satu game Web3 dengan jumlah pemain terbanyak, dengan jumlah scholar terbanyak, dengan jumlah revenue paling tinggi. Kenapa? Teman-teman bayangkan, ini gambar yang ada di sini, ini ada kayak ada slime gitu, kemudian ada yang bulu-bulu, nah binatangnya aneh-aneh gini kan. Ini semuanya jadi NFT dan satu NFT harganya 2.000 dolar. 2.000 dolar dan teman-teman at least harus punya tiga, baru bisa mulai main gamenya. Jadi bayangkan investasi yang teman-teman harus keluarkan hanya untuk mulai main game ini. Nah, tapi dengan harga NFT yang setinggi ini, itu menciptakan beberapa chance baru. Akan saya lanjutkan di topik berikutnya. Yang kedua, kita punya Stephen. Stephen ini adalah dia game, tapi dia game yang digabungkan dengan metabolic conditioning, di mana Stephen ini adalah game yang memaksa teman-teman untuk jalan, untuk mendapatkan sesuatu. Jadi Stephen ini adalah yang pertama di kelasnya, highest in this category, dengan volume transaksi 35,2 billion USD, valuasinya mencapai 1 billion di Q2 2022. Dan transaksi volume dia paling tinggi di Mei 2022. Nah, ini Stephen, dia ada di chain Solana. By the way, Axie Infinity, dia ada di chain Ethereum. Nah, yang kalau Stephen ini, dia ada di chain Solana. Terakhir, Creo Engine sendiri. Ya, ini adalah gaming ekosistem terbesar di Indonesia dengan lebih dari 200 game di dalam arsenal kami. Kami mulai dari tahun 2021 dan kami mencapai ATH atau all time high itu di Februari 2024, di mana harga token kami mencapai 800 kali lebih tinggi
sejak November 2023. Jadi dalam 4 bulan kami mencapai puncak tertinggi kami. Kami juga mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti OJK, badan-badan kementerian seperti Ekraf, kemudian asosiasi-asosiasi seperti Asosiasi Blockchain Indonesia atau ABI. Kebetulan kami juga anggotanya. Jadi ini adalah beberapa contoh eh, konkret ya yang sampai sekarang masih ada. Ini adalah the rise of GameFi industry di dunia Web3. Kemudian benefits of GameFi very simple. Yang pertama asset ownership. Jadi ini ya, saya sedikit mencontohkan ini gambarnya adalah dari CryoPlay atau game-game Creo Engine. Ini ada 3 NFT. Yang pertama eksklusif NFT yang namanya Gashani. Ini nggak bisa didapat kecuali kalau Anda main event. Yang di tengah ini adalah Queen. Ini bisa Anda coba beli atau Anda gacha dari game atau beli dari platform. Dan yang terakhir ini kira-kira teman-teman tahu nggak nih yang terakhir ini siapa? Ini karakter Indonesia sih, by the way. Ini IP asli Indonesia. Saya sih tahu, tapi nggak tahu teman-teman. Coba tebak. Coba deh. Saya nggak tahu, kan sekarang nebak doang. Yang lain. Ayo, Haji tahu coba. nggak? Ini yang terakhir ini siapa nih? Gundala Ya, bukan, Pak? Gundala Siapa? itu Haji Betul. nulis. Ya, Mantap. Thank you. ditulis di chat. Ya. Jadi, thank you. Benar. Ini ada Kak Raisya, Kak Evelyn, sama Kak Alvan ya. Dan Kak Aziz. Oke, betul. Jadi, gambar terakhir ini adalah Gundala. Jadi, kita kerjasama dengan Bumi Langit. Kita akan bawain IP Indonesia ke dalam game kita sendiri juga. Jadi, Gundala ini adalah salah satu contoh yang eh, kami banggakan kalau kami ini juga mendukung, kami ingin menunjukkan kepada dunia kalau kami juga mendukung besarnya IP-IP nasional. Jadi bukan hanya kita create IP sendiri, tapi kita juga boleh bawain IP-IP dari rekanan kita, perusahaan-perusahaan besar di Indonesia itu menjadi gede juga, kita gede bareng lah dalam satu platform gitu, Prof. Nah, jadi betul, ini adalah Gundala dari Golden Age, makanya armornya warna biru. Kalau teman-teman bertanya kenapa saya tidak menggunakan Gundala yang di film, itu karena balik lagi ada satu yang namanya intellectual property IP dan itu dipegang oleh entitas yang berbeda. Jadi tidak berada sepenuhnya di bawah kontrolnya Bumi Langit. Jadi itu agak sedikit sulit kami pakai. Kalau enggak, saya sudah pakai itu sih. Karena keren banget, jujur keren banget. Saya kemarin ke studionya Bumi Langit ya, Prof. Itu saya lihat itu kostumnya yang dibeli pakai uang rakyat. Nah itu keren banget, asli. Gundalanya. Itu saya pengen beli jaketnya. Cuman sayangnya nggak ada saya sih. Karena saya kegedean. Gendut saya. Oke, nah jadi asset ownership, main GameFi, itu memberikan Anda akses kepada, seperti yang tadi saya katakan, beberapa instrumen investasi atau keuangan digital yang bisa Anda miliki sepenuhnya. Jadi, ketika Anda main game, saya akan contohkan ke game-game yang ada sekarang. Seperti contoh ketika Anda main PUBG. Anda beli skin senjata keren-keren tuh. Kan ada itu yang modelnya seperti naga kan. Kemudian Anda main game Mobile Legends, Anda main game apa lagi nih? Arena of Valor. Beli skin, ganti model karakternya rupanya jadi sesuatu yang berbeda. Keren Anda pakai di lapangan. Tapi saya kembali bertanya kepada Anda. Ketika Anda beli skin tersebut, apakah bisa Anda retain value-nya secara keuangan? Nah, itu adalah sesuatu yang belum tentu bisa Anda lakukan. Karena gini, apapun yang Anda beli dari game yang Anda mainkan sekarang, itu walaupun punya value secara koleksi, tapi tidak punya value secara finansial, karena tidak bisa Anda jual kembali. Dan itu bukan punya Anda, itu adalah punya developer, punya sistem. Tapi kalau ketika Anda main GameFi Project, Anda diharuskan atau tidak diharuskan, tergantung ke game mekanisnya, untuk memiliki aset digital. Minimal Anda pasti harus punya tokennya dulu. Nah, ketika Anda beli token, itu seperti Anda beli saham. Berarti token tersebut itu adalah punya Anda, disimpan di walletnya Anda gitu. Nah, itu bisa Anda tukar, bisa Anda cairkan, bisa Anda gunakan kapan saja untuk
memenuhi tugas tokennya tersebut. Mau itu dalam bentuk tokennya bisa digunakan untuk transaksi, atau tokennya bisa digunakan untuk nukar dengan aset-aset digital lainnya, bisa juga digunakan untuk beli-beli ini dan beli-beli itu. Nah, yang kedua adalah NFT. NFT non-fungible token. Seperti yang saya katakan, NFT itu punya kode kepemilikan pribadi yang unik dan tidak bisa diganti, tidak bisa diubah, tidak bisa dipindah tangankan kecuali atas persetujuan kedua pihak. Karena NFT ini diikat oleh sesuatu yang bernama smart contract. Token juga sama. Aset-aset yang ada di tangan Anda itu adalah milik Anda sepenuhnya ketika Anda bermain GameFi. Jadi itu tidak bisa dipindah tangankan tanpa izin, tidak bisa ditukar tanpa izin, tidak bisa diambil tanpa izin Anda. Secara legalnya ya, secara legalnya. Oke, jadi aset ownership ini sangat ini ya, buat orang itu lega. Kenapa? Saya pernah mengalami ini kan saya cerita sedikit. Saya pernah mengalami kondisi di mana ketika saya main satu game di tahun 2016 sampai dengan 2019 ada satu tap-tap RPG namanya Brave Frontier. Saya nggak tahu teman-teman di sini pernah main apa enggak, tapi game itu sudah discontinue. Servernya sudah dimatikan. Saya investasi di game tersebut itu hampir sekitar 10 juta. Dan saya beli aset, saya beli mata uang, saya beli item. Begitu servernya tutup, itu aset saya hilang semua. Jadi tidak ada yang tersisa. Angka-angka itu cuma jadi kenangan lah. Tapi ketika kita main GameFi, maaf cakap nih, mohon maaf, ketika gamenya tersebut tidak dilanjutkan lagi, tapi Anda masih tetap punya asetnya di dalam wallet Anda. NFT-nya masih ada. Setidaknya, walaupun maybe secara monetary ya, secara financial itu nilainya berkurang, monetary value-nya berkurang, tapi masih tetap bisa Anda cairkan menjadi uang. Tetap bisa Anda cairkan menjadi stable coin, misalnya USDT atau USDC, atau nantinya kalau di Indonesia itu GIDR. Kita akan punya stable coin sendiri. Jadi kira-kira asset ownership itu kira-kira seperti itu. Anda tidak usah takut, semua aset yang Anda beli, ya token kah, NFT kah, itu masih punya value. Kalau nanti ke depannya NFT tersebut diangkat atau digunakan lagi oleh project yang lain atau project serupa tapi tidak sama, tapi menggunakan NFT yang sama, maka monetary value tersebut bisa aja kembali naik, bisa aja kembali menjadi sesuatu. Tokennya juga sama. So basically, you own the asset, it is yours. It's up to you. You want to sell it, you want to buy, you want to do something with it, but it's yours. Itu adalah asset ownership dan salah satu benefit bermain GameFi. Yang kedua adalah new career opportunity. Ini teman-teman pasti bingung ya. Kalau kita cerita new career opportunity, kalau main game, saya nggak cerita bikin game. Kalau kita bikin game very simple. Studio game, oke ya kita punya career, kita buka lowongan untuk artis, kita buka lowongan untuk game dev, kita buka lowongan UI UX. Not like that. Yang saya maksud adalah play to earn scholarship. Dan ini pertama kali diperkenalkan oleh Axie Infinity. Seperti yang tadi saya katakan, Axie Infinity itu satu asetnya harganya $2.000 pada zaman keemasannya ya. Bahkan ada yang sangat langka, kombinasinya sangat langka. Satu aset itu hampir $10.000, 170 juta. Jadi pertanyaannya adalah, apakah banyak orang yang bisa memainkan game ini? Jawabannya tidak, tentu tidak. Karena bahkan di US pun, $2.000 itu tinggi nilainya, sangat-sangat tinggi sekali. Dan jangan lupa Anda butuh 3 Axie untuk memulai gamenya. So you have to invest what 6,000 to 30K just to start the game. Pertanyaannya, bagaimana caranya Axie Infinity bisa menjadi one of the highest revenue-based game in Web3? Simple. Mereka menciptakan satu program yang namanya scholarship, di mana teman-teman yang punya resource, ya punya sumber daya, bisa bakar duit untuk beli aset, itu meminjamkan atau menyewakan asetnya kepada teman-teman yang tidak sanggup. Nah, di sini terjadi mutualisme. Nah, scholarship dengan manajer bahasanya. Para manajer mensupply atau mengatur aset-aset yang sudah dibeli dan mereka akan setting account. Kan ada beberapa account dan ini fiturnya disediakan oleh Axie Infinity. Mereka akan atur scholarship account di mana aset tersebut tidak bisa diutak-atik oleh yang memainkan.
Tapi bisa digunakan untuk main game. Bisa dinaikkan levelnya, bisa di breeding, bisa dikembangbiakkan, bisa diubah modelnya, bisa di-evolve, bisa dievolusi, tapi asetnya tidak bisa dipindah. Nah, jadi di sini terjadi mutualisme antara manajer dengan scholarship, di mana manajer menyediakan aset, scholarship memainkan asetnya di game tersebut untuk mendapatkan resources, mendapatkan uang, mendapatkan token. Nah, dari token tersebut akan diberikan kepada manajer, kemudian akan ditukar menjadi stablecoin, dan mereka terjadi bagi hasil. Contoh misalnya 50-50 atau 40-60 untuk manajer 40, untuk pemain 60. Karena yang lebih banyak habisin waktunya itu adalah si pemain. Mereka harus main sekian jam. Saya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, kayak masuk kantor gitu, Pak. Dan udah selesai main, dapetin sekian token, oke. Dibagi ke manajer. Manajer akan cash out, dan uang yang cash out itu sebagian akan diberikan kepada si scholarship. Nah, scholar ini nanti akan lanjut main lagi. Mereka akan kontrak berapa? 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, sub to them. Dan bahkan dulu ya, Prof dan teman-teman, itu ada akademi yang mengkhususkan untuk menampung scholarship. Namanya guilds ya. Kalau sering main game RPG pasti tahu ya namanya guilds ya. Dia kayak balai perkumpulan, persatuan gitu, khusus para scholarship dan manager. Dan guild gaming ini pertama kali dikeluarkan karena pengen manage manager dan scholarship-nya si Axie Infinity. Jadi secara historical itu seperti gitu. Saat ini banyak ada beberapa game lain yang masih menerapkan scholarship system, tapi sudah tidak terlalu banyak karena market ini, kondisi karier seperti ini tergantung dengan kondisi market yang sedang berjalan sekarang dan naratif yang sedang berjalan sekarang. Of course, balik lagi naratif di Web3 itu berubahnya sangat cepat. GameFi, AI, DeFi itu putarannya sangat cepat. So, ini akan menciptakan karier baru, opportunity baru lagi ke depannya. Okay. Next. Nah, kita sampai di topik, ya salah satu topik puncak kita hari ini, yaitu AI in GameFi. Nah, seperti yang teman-teman tahu, AI teknologi belakangan ini mengalami perkembangan yang cukup pesat dan sangat sering disebut oleh banyak figur-figur besar di dunia seperti Elon Musk, CEO-nya Google, CEO-nya Microsoft, dan beberapa player pemain-pemain besar lainnya. Nah, perkembangan AI di dunia Web3 sendiri sudah masuk ke level diversif ya, sangat versatile sekali. Di mana AI ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang menerapkan baik itu di bidang ekonomi kreatif seperti gaming, atau bahkan di bidang-bidang yang berhubungan dengan RWA atau real world asset. Nah, fungsi AI ini banyak sekali. Ada yang menciptakan aset untuk membantu perhitungan, kalau yang contoh RWA ya, yang real world assetnya, itu digunakan untuk menghitung jarak bangunan misalnya, menggunakan AI. Kemudian menciptakan sebuah market hanya dengan satu sentuhan tombol. Tidak usah lagi Anda ukur-ukur, sampai-sampai bikin variabelnya, algoritma X dan Y ini tuh nggak usah. Jadi, semuanya akan dibantu oleh AI. Mungkin aplikasi yang paling simpel yang kita bisa bicarakan itu seperti ChatGPT. Dan saya yakin teman-teman di sini pasti sudah sering menggunakan ChatGPT untuk membantu pembelajaran, mencari sumber ilmu, mencari sumber informasi. Dan saya sendiri juga sering menggunakan ChatGPT ya untuk membantu saya eh, untuk bikin presentasi, untuk cari informasi mengenai tugas-tugas saya, mencari tahu informasi-informasi dan data-data terkini. Itu juga salah satu aplikasi AI yang sangat real world gitu. Nah, kalau di GameFi, jujur aplikasi AI di GameFi itu belum banyak dan masih mencoba di figure out oleh banyak pihak. Salah satunya kami, Creo Engine. Nah, kalau di Creo Engine kami ada dua fungsi, dua AI protokol. Yang satu namanya Celeste, tulisannya Celeste tapi bacanya Celeste. Yang kedua namanya Arcadia OS atau kita bacanya Arcadia. Nah, kalau Celeste sendiri, ini sudah live, dua-dua ini sudah live by the way. Celeste ini adalah AI agent untuk airdrops dan token distribution. Jadi, salah satu isu di dunia blockchain atau dunia Web3, industrinya adalah ketika kita hendak melakukan promosi, salah satu cara kita melakukan promosi adalah melakukan airdrop. Airdrop itu uh, bahasa simpelnya adalah kita membagikan token secara gratis kepada banyak orang. Nah,
Tapi kalau kita membagikan token, oke, let's say it's 10 people, 20 people. Oke, nggak apa-apa. Kita masih bisa melakukan secara manual. Tapi bayangkan kalau listnya itu 1.000 orang. Bayangkan listnya itu 2.000 orang. Wah, itu bisa kerjaan 1 hari. Dan itu capek banget. Betul. Dan saya pernah mengalami itu. Sama seperti token distribution juga. Kita ada file namanya .ssp, itu dalam bentuk Excel, itu bisa kita gunakan dan kita akan blast satu-satu menggunakan wallet. Dan itu makan waktu yang sangat lama. Nah, Celeste ini memecahkan isu tersebut. Celeste ini akan membantu para developer yang ingin memberikan airdrop atau token distribution kepada semua komunitas mereka, baik yang misalnya contoh nih ada event, mereka menang lomba, oke, juara satu dapat $1.000 worth of token, juara dua $200 worth of token, dan sekian sekian sekian. Nah itu akan bisa kita atur dalam satu script, kita berikan list walletnya kepada Celeste dan Celeste yang akan mengirimkan satu-satu. Nah itu adalah salah satu keunggulan dari Celeste. Kedepannya kita akan mengembangkan Celeste seperti yang Anda lihat ini gambar Celeste ini ada avatarnya, ada gambarnya. Nah, Celeste ini akan kita kembangkan menjadi gaming companion. Tapi itu adalah coding yang sedang kita lakukan sekarang dan ini membutuhkan machine learning yang cukup mendalam ya karena kita akan membaca ke psikis manusia. Jadi ini ada satu challenge yang sedang kami tackle. Yang kedua namanya Arcadia OS atau Arcadia. Dengan munculnya game-game simple seperti game-game Telegram di Ton ekosistem di Telegram, banyak teman-teman kita di dunia Web3 yang ingin menciptakan game yang serupa tapi tidak punya budget atau tidak punya resource yang cukup untuk mengembangkan game-game tersebut. Jadi untuk men-tackle masalah itu kami menciptakan yang namanya Arcadia OS yang bisa generate virtual asset. Jadi AI ini menciptakan virtual asset dengan menggabungkan AI dengan blockchain untuk membuka new frontier. Jadi di Arcadia OS ini, dia ada 3 fungsi yang sedang kita kembangkan sekarang. Pertama, text to image. Contoh, misalnya nih, Kak Aji nih, give me a chocolate donut. Nah, dia akan, hanya dengan tulisan, dia akan generate satu gambar chocolate donut. Donut coklat gitu. Dan itu bukan gambar yang diambil dari Google, tidak. Dia akan menciptakan gambarnya sendiri, menggunakan metadatanya sendiri. Yang kedua itu adalah text to 3D. Nah, hampir sama dengan text to image, tapi teksnya ini menciptakan aset 3D yang berbentuk fractionalized, pixelated, ataupun digital. Yang ketiga adalah image to 3D. Jadi menggunakan kita men-scanning satu image, satu gambar, dan Arcadia ini akan menciptakan aset sesuai dengan uh, proporsi yang pas untuk 3D image dari gambar tersebut. Jadi sejauh ini 3 yang akan sedang kita kembangkan. Arcadia OS akan punya satu fitur, yaitu bisa mengembangkan simple games. Saya tahu di market sekarang sudah banyak sekali game generator AI yang hanya dengan simple teksnya aja mereka sudah bisa menciptakan game. Contoh, ini sama seperti teman-teman memainkan prompt di ChatGPT atau DeepSeek ataupun AI problem solver yang lain. Jadi ini hanya tergantung dengan bagaimana teman-teman memasukkan prompt ke dalam text box. I want to create a snake game that has 7 levels with increasing difficulty of each game, rising rapidly, and the size of the bahkan teman-teman bisa mengatur size dari field-nya. Oke, the size of the field is about 10 times 10 cm misalnya contohnya. Jadi 1 cm kuadrat gitu. Nah, jadi itu akan menciptakan satu game snake yang very simple 2D dan sesuai dengan teman-teman parameter yang teman-teman set up. Jadi kira-kira gambarnya seperti itu, Arcadia. Saya belum punya videonya, mungkin next time kita ketemu lagi saya bisa tunjukkan progresnya seperti apa. Jadi sebelumnya mohon maaf, untuk yang ini saya belum punya videonya nih. Kemudian selain Creo Engine, seiring waktu berjalan, banyak proyek-proyek besar yang di sisi GameFi yang sudah keluar. Jadi ini mungkin ada beberapa contoh nih. Dan konsepnya masing-masing juga beda. Yang pertama kita punya Axie Infinity, ini dibuat di Vietnam di tahun 2018. Dengan tokennya ada 2, EXS dan SLP. Nah, yang tadi saya sebutkan, yang sering didapat di dalam game itu adalah SLP. SLP atau Smaller Potion. Nah, ini adalah dikumpulkan oleh para scholar untuk diberikan kepada para manajer untuk dijual atau
digunakan di dalam game tersebut untuk breeding XP-nya gitu. Dan ini temanya adalah Battle and Breed NFT Monster. Yang kedua Big Time. Big Time ini adalah RPG game dengan time travel. Mekaniknya time travel. Ini diciptakan di Beverly Hills di tahun 2019 dengan token tickernya itu Big Time. Nama studio yang menciptakan itu juga Big Time Studio. Yang ketiga Illuvium, ini adalah long time game yang mulai dibuat di tahun 2020 dan masih dalam pengembangan sampai dengan hari ini. Nah, Illuvium ini adalah sci-fi open world RPG, jadi ini gamenya besar sekali. Harga tokennya juga gila, satu Illuvium, satu ILV itu harganya hampir 1 jutaan, sangat tinggi sekali karena dia adalah game open world RPG Web3 pertama di dunia. Diciptakan oleh tiga bersaudara Kieran, Aaron, and Grant Warwick di tahun 2020. Boleh dicek ini di Binance, di Indodax malah itu ada juga. Yang terakhir, nah ini Gala Games. Ini kalau mau dibilang dalam satu kalimat simple, Gala Games ini adalah saingannya CryEngine. Mereka itu adalah platform game yang boleh saya katakan ini cukup luar biasa besar ya. Jadi hampir ekosistemnya hampir mirip dengan apa yang diciptakan oleh CryEngine. Bedanya adalah mereka itu game yang masuk ke dalam Gala itu mostly adalah game-game simple, game-game gede juga ada. Dan mereka fokusnya ke industri GameFi as a whole. Kalau CryEngine, kita fokus ke industri GameFi as a ekosistem infrastructure. Kita fokus ke infrastrukturnya. Jadi kita punya model bisnis yang sangat berbeda. Nah, kalau Gala Game sendiri, mereka memang benar-benar fokus ke GameFi itu purely to GameFi dan menciptakan ekosistemnya itu berpusar di kata GameFi. Kalau kami berpusar di kata Web3, jadi kita beda. Gitu. Nah, di founded by Eric Schmeier, Michael McCarthy, and Wright Preston di tahun 2019. Dan tickernya ini Gala. Salah satu game ekosistem yang paling sustain saat sekarang ini adalah Gala, CryEngine, dan Nakamoto Games. Tiga ini. Kalau di global ya, kalau kita di Korea juga ada. Korea ada satu namanya Wimix, itu juga cukup besar. Wimix ini only for Korean based game dan hanya game yang dibuat di Wimix. Jadi dia ada batasan tersendiri. Oleh karena itu agak beda cara mainnya Wimix dengan Gala, Naka ataupun CryEngine. Jadi ini adalah beberapa contoh proyek-proyek lain yang saat sampai dengan hari ini masih ada dan masih berjalan dan masih dalam tahap pengembangan. Eh, Boleh saya katakan di tahun 2021 ke tahun 2022 itu ada lebih dari 1.000 game project yang keluar di dunia Web3. 8 sampai 90% project tersebut adalah scam. Jadi mereka nge-raise fund, keluarin white paper atau proposal ke investor, dapat dana terus cabut, hilang. Ada yang kemudian jual token, habis jual token dapat dana, tokennya di dump, tokennya dibuang di market, mereka ambil liquidity pasar, kemudian hilang juga. Jadi banyak sekali skema-skema seperti itu. Oleh karena itu, khusus untuk gaming project, itu DD atau due diligence dari investor kepada project itu sangat ketat sekali. Dan due diligence ini uh, bersifat sangat luas. Jadi dia tidak hanya melihat potensi dari proyeknya tersebut, mereka juga melihat latar belakang foundernya, mereka melihat proyeksi ke depannya, mereka melihat potensi ke depannya, mereka melihat sistem dari gamenya, mekanik dari gamenya, bagaimana cara kita mendapatkan revenue projectionnya berapa, user base kita pada saat kita mulai berapa, itu sangat-sangat ketat sekali. Jadi untuk teman-teman yang punya keinginan untuk bikin game project ke depannya, harap diingat, yang pertama kali dilihat oleh investor adalah bukan potensi dari game Anda. Itu adalah nomor kesekian. Yang dilihat dari Anda itu ada tiga. Yang nomor satu itu adalah integritas Anda sebagai founder. Anda itu siapa? Backgroundnya apa? Kemudian yang kedua adalah where do you see yourself in 5 years? Kira-kira dalam 5 tahun ke depan game Anda ini akan jadi seperti apa? Apakah akan ada project yang serupa? Dan kalau iya, how do you stop or how do you tackle it gitu. Yang ketiga, dan ini mungkin salah satu yang paling penting itu adalah backer Anda siapa. Jadi kalau hari ini saya datang, saya bawa game project ke Profesor Andri selaku investor Kawakan nih. Saya nggak di backing siapa-siapa, nggak ada orang yang dikenal di belakang saya. Saya juga
first time founder, mungkin Profesor Andri akan menolak. Karena, I don't know you, I don't know who's behind you, I don't know your project, and I don't really trust you. Plus, selesai. It's all business. Tapi kalau hari ini di belakang saya ada MDI, ada Telkom, saya rasa at least Profesor Andri pasti akan consider, ini Telkom nggak sembarangan invest. Coba saya lihat proyeknya. Akan ada perubahan pikiran. Nah, itu sedikit trivia untuk proyek-proyek gaming ya di zaman sekarang. Kalau di zaman dulu, di zaman kami mulai, itu semua orang juga jualan janji, semua orang juga jualan white paper, tapi tidak semuanya survive. Bisa kelihatan sekarang sisanya tinggal berapa. Oke, next. Nah, tadi yang saya katakan itu kan banyak bagus-bagusnya ya. Sekarang kita cerita challenge. Nah, pertama, saya yakin di sini kalau kita cerita blockchain atau wallet ya, hari ini tidak semua saya sangat salut dengan teman-teman dari Value ya. Muda-muda sudah pengen tahu ini GameFi itu apa, blockchain itu apa, wallet itu apa. Dan saya yakin sebagian besar dari Anda sudah experience pengalaman-pengalaman bermain atau surfing di dunia blockchain, dunia Web3 itu seperti gimana. Sudah merasakan buka wallet, sudah merasakan transaksi menggunakan centralized exchange atau kita panggil CEX ya, seperti Indodax atau toko kripto kalau di Indonesia, Binance, ada Bybit, ada Bitget, di luar sana ada Gate. Mungkin teman-teman di sini bahkan ada beberapa yang sudah menghasilkan profit-profit pertama Anda dari GameFi, dari Web3 industry ya, dari blockchain industry. Tapi tahu nggak, kita di Indonesia ini ada 275 juta jiwa, 278 terakhir saya dengar. Yang punya wallet terdaftar itu hanya 20 juta. Terdaftar. Berarti sudah KYC. Sudah di scanning wajahnya, sudah di scanning KTP-nya, dan sudah terdaftar di database negara. Itu cuma 20 juta. So it's about less than 10%. Orang di Indonesia, masyarakat di Indonesia yang yang punya wallet. Yang KYC. Saya tidak bilang yang paham blockchain, yang paham wallet tidak. Saya bilang yang punya wallet dan terdaftar. Itu 20 juta. Kenapa? Dan saya rasa dalam 20 juta nama yang masuk ini, it's multiple accounts juga. Satu orang bisa punya 10 sampai 20 wallet, dan itu nggak masalah. Bisa kok KYC 20 kali di 20 platform yang berbeda. Gitu. Nah, kalau kita consider itu, berarti ada 90% rakyat Indonesia tidak paham apa itu blockchain, tidak paham apa itu wallet, dan tidak paham apa itu Web3. Nah, disinilah terjadi onboarding issue di mana orang merasa wallet dan blockchain itu adalah kompleks, sesuatu yang sangat kompleks. Anda mau masuk ke satu platform yang berbasis blockchain, harus set up wallet dulu. Berarti Anda harus punya wallet, harus punya MetaMask, atau Trust Wallet, atau Phantom kalau Anda pakai Solana ya. Jadi harus set up wallet dulu. Dan ini wallet untuk setupnya, kalau teman-teman pernah bikin MetaMask nih, kan langkah pertama apa? Anda akan disuruh daftarin email, disuruh buat password. Kemudian Anda disuruh menghafal 12 phrase, emergency phrase yang kalau misalnya Anda pindah laptop atau pindah handphone, itu perlu Anda masukkan untuk dapat recover wallet Anda kembali. Dan kalau phrase ini hilang, you can kiss your asset goodbye. Ya, aset Anda hilang gitu. Jadi, ini adalah setup yang cukup rumit bagi teman-teman kita yang nggak sabar atau tidak mengerti. Yang kedua adalah lack of seamless flow, di mana proses ini tidak bisa digantikan dalam satu tekanan tombol. Ini tetap harus dijalankan, satu demi satu. Yang ketiga adalah gas fee atau interoperability complexity. Nah, seperti yang saya katakan, berbeda blockchain, berbeda pula gas fee-nya. Kalau kita masuk ke Ethereum blockchain, maka gas fee yang Anda harus tanggung itu adalah berupa Ethereum. Di mana satu Ethereum sekarang harganya $2.200. Kalau Anda masuk ke Binance Smart Chain, maka gas fee yang Anda pakai adalah BNB. Harga BNB, satu BNB sekarang adalah $626 kalau nggak salah per semalam. Tapi walaupun harga tokennya beda-beda, yang perlu kita lihat itu adalah kapasitas dari blockchain tersebut. Bukan tidak ada solusi di sini untuk gas fee. Kalau Ethereum sudah pasti mahal kalau Anda menggunakan layer satunya Ethereum.
Interoperability, apakah jika aset dari satu chain itu bisakah dipindah ke chain lain? Atau ketika Anda mau menjalankan program di chain yang berbeda, tapi menggunakan mata uang yang sama. Contoh nih, satu stable coin USDT itu punya beberapa chain yang berbeda. Mereka punya versi-versi chain yang berbeda. Ada USDT Binance Smart Chain, ada USDT Solana, ada USDT Ton, ada USDT Base, ada USDT Omni. Jadi dia barangnya sama, packagingnya beda. Nah, untuk memindahkan USDT dari satu chain ke chain lain, itu dibutuhkan satu proses, conversion. Dan kadang-kadang itu bisa merepotkan dan bisa merugikan, karena nilai yang diterima belum tentu sama. Nah, jadi di sini terjadi interoperability complexity juga. Di sini ada onboarding issue. Poin kedua adalah sustainability, di mana di sini kalau kita cerita GameFi, hubungannya adalah ke model bisnis dan economics di dalam gamenya tersebut. Karena di sini sering terjadi inflasi dan Ponzi scheme, Ponzinomics. Kalau kita terlalu tergantung kepada token insentif, maka akan terjadi inflasi di mana token tersebut harganya akan anjlok, seperti yang terjadi pada Axie Infinity. Tadi saya tulis ada dua token di sana, EXS dan SLP. Nah, yang bisa didapatkan oleh para player adalah SLP, di mana jumlah SLP itu tidak terbatas. Bisa Anda dapatkan sebanyak apapun, bisa Anda dapatkan selama apapun. Dan itu bisa langsung Anda tukar atau Anda jual di market. Oleh karena itu, dengan adanya sistem scholarship, itu menjadi satu aset yang sangat terinflasi sehingga harganya itu selalu turun, tidak ada naiknya. Yang kedua adalah unsustainable tokenomics, di mana para developer membuat tokenomics yang tidak sustain atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Contoh seperti Creo Engine, kami membuat economics yang sustainable, di mana ketika Anda mau cash out dari game kami, Anda harus mencapai syarat-syarat tertentu. Contoh, Anda harus punya minimal satu NFT yang bintangnya 4. Levelnya harus 50. Kemudian Anda harus minimal punya 1000 Evergem, Anda baru bisa cash out bisa di-swap menjadi token, dan tokennya itu bisa ditukar di lapangan di market sebagai dijadikan sebagai mata uang. Nah, jadi kita membuat beberapa barriers of entry yang mungkin para player Web3 itu akan merasa, ini gamenya kok ribet banget ya, mau cuan aja ribet ya gitu ya. Ya, kalau gampang mas seperti Axie Infinity kan jadinya harga tokennya jatuh terus kan gitu. Nah, kita harus bikin ekonomi yang sustainable. Jadi banyak sekali game-game di luar sana yang mementingkan kantung mereka sendiri daripada kesejahteraan para user. Di mana yang kita cari di sini adalah sustainability, jangka panjang, bukan hanya 1-2 tahun kemudian gamenya cut off. Tidak. Jadi kita harus cari yang bisa sustain 5 tahun, 10 tahun. Kalau misalnya kita stuck, kita harus bikin economics yang baru supaya bisa sustain the game. Yang ketiga adalah poin yang paling umum terjadi di seluruh industri Web3 secara global, yaitu spekulasi. Spekulatif focus over gameplay. Nah, di sini sayangnya dan sedihnya masih terjadi di masa sekarang. Di mana para user atau para gamer itu masih menspekulasi token-token daripada mereka fokus ke gameplay-gameplay yang ada di lapangan. Saya tidak bisa menyalahkan para user ini karena di tahun 2021 dan 2022 hampir 90% GameFi yang keluar di pasar itu adalah scam alias bodong. So, dan teman-teman kita di industri Web2, gaming Web2, bahkan di Indonesia itu sangat tidak menyukai Web3 gaming. Kenapa? Karena mereka merasa Web3 gaming dibuat fokus hanya untuk finance, not for the gameplay. Kontennya jelek, desainnya jelek, grafisnya nggak bagus, karakternya nggak ada backstory-nya. Kemudian banyak sekali, saya bisa bikin banyak sekali checklist keberatan yang diutarakan oleh teman-teman kita ketika kami meeting bersama dengan Asosiasi Game Indonesia. Dan beberapa member yang sudah senior dari studio-studio besar di Indonesia sudah sering sekali mengutarakan alasan kenapa mereka tidak terlalu menyukai Web3 game. Dan ini juga kembali ke error industri di awal 2021 sampai dengan akhir 2022.
Berikutnya adalah security and trust. Nah, ini yang seperti yang tadi saya sebutkan mengenai aset. Aset Anda punya Anda, aset Anda milik Anda, tapi tetap ada resikonya. Resikonya adalah security breach. Dulu ketika saya membagikan hadiah kepada para pemenang di eventnya Creo Engine, saya membagikan $3,000 worth of Creo token kepada 20 pemenang. Dengan menyisakan sekitar $7.000 di wallet saya dan beberapa aset lainnya. Totalnya ada hampir $9.000. 2 hari kemudian, aset saya hilang semua dari wallet MetaMask. Setelah saya periksa, ternyata saya kena dusting. Nah, bagaimana saya kena dusting? Ini mungkin bisa jadi pembelajaran teman-teman agar kesalahan saya itu tidak terulangi. Ada 3 cara Anda bisa kena dusting. Yang pertama, Anda sembarangan buka link. Jadi Anda dikirimin link, oke, selamat Anda menang hadiah, bla bla segala macam. Kemudian, oke, saya dari perusahaan X, oke, saya ingin partneran dengan Anda, silakan klik ini untuk bikin janji, klik, oke, Anda kena. Jadi banyak sekali cara Anda bisa kena dusting. Kalau virusnya sudah masuk ke dalam hardware Anda dan Anda ada wallet di sana, ada wallet yang sudah kena dusting, satu-satunya hal yang bisa Anda lakukan adalah either Anda tidak lagi menggunakan hardware Anda, misalnya laptop atau handphone, Anda bakar wallet Anda, atau Anda bakar handphone Anda, atau Anda tidak lagi melakukan transaksi keuangan menggunakan hardware tersebut. Jadi sekali breach tidak akan bisa lagi berubah. Karena setiap kali Anda kirim dana ke wallet yang ada di device Anda, itu akan langsung di-dusting masuk ke wallet yang lain. Itu security breach yang pertama. Dan ini sekarang sangat banyak sekali terjadi ya. Nah, di dalam market itu banyak sekali game-game palsu dan terjadi rug pull dan marketplace scam. Dan itu yang tadi saya ceritakan di awal 2021 sampai 2022. Nah, inilah yang banyak terjadi yang menyebabkan game industry itu kena reflect oleh investor-investor dan menyebabkan DD yang sangat ketat. Kemudian yang kedua itu adalah smart contract vulnerability. Smart contract adalah satu kontrak yang diciptakan untuk mengakomodasi semua transaksi atau kegiatan di industri atau latar belakang blockchain atau Web3. Sekali smart contract Anda ciptakan, itu tidak bisa diubah, alias immutable. Jadi Anda harus desain, Anda harus code bagus-bagus, dengan code dengan baik, smart contract, dan apa yang menjadi konten Anda. Contoh, Anda menciptakan smart contract untuk pertukaran aset. Harga satu aset itu adalah, let's say, 2 USDT. Maka kalau kontraknya membaca saya sebagai pembeli ada 2 USDT, aset yang ada di tangan Anda baru bisa berpindah. Kalau tidak, tidak akan bisa berpindah. Kontraknya tidak akan jalan, tidak akan bisa dipanggil. Nah, di sini, smart contract bisa di-breach enggak? Bisa, sangat bisa sekali. Walaupun tidak bisa diubah, tapi bisa di-hack atau bisa di-breach. Nah, oleh karena itu smart contract harus punya keamanannya sendiri. Anda bisa menciptakan beberapa cara untuk mengontrol smart contract seperti blacklist feature. Anda bisa memblacklist orang yang punya token Anda agar tidak terjadi kebocoran. Seperti yang kami lakukan di perusahaan kami. Itu salah satu contohnya. Yang ketiga, impersonation and social engineering. Nah, inilah yang paling ramai terjadi di zaman sekarang. Anda ketemu dengan, sekarang hari ini Anda melihat saya, Javier Tan, Creo Engine. Saya selaku CEO. Saya bagikan Telegram account saya bagikan account Twitter saya. Besoknya akan ada yang, misalnya akan ada Javier yang mencari Anda. Misalnya nih, Javier cari Prof. Andri. Prof, gimana kabarnya? Oke, Prof, ini kebetulan saya lagi ada kesulitan nih. Boleh pinjam 100 dong gitu. Nah, itu, tapi bisa dilihat dari uh, dia akan dibuat dengan sangat baik. Jadi ada wajah saya, PP profile picture dipakai sama, kemudian cara jawabnya seperti saya, username-nya juga sama, titik komanya semua sama. Yang beda kadang-kadang adalah satu huruf, satu tanda baca, atau satu tanda spesial yang ada di email atau di username-nya. Misalnya contoh nih, Telegram saya Javtan88, JAVTAN 88. Nah, dia pakai JEVTAN 88, Jeftan 88. Bisa, itu jadi account yang lain. Nah, itu impersonation. Dan ini sering sekali terjadi ya. Bukan hanya kepada saya, tapi kepada teman-teman saya juga di dalam satu perusahaan ataupun perusahaan yang lain. Mengaku-ngaku dari sebagai C-level atau petinggi dari perusahaan tersebut, kemudian membuat janji,
kirim link dan dibuka dan terjadi dusting, terjadi phishing, terjadi penipuan dan sebagainya. Itu aset-asetnya diambil, dibawa semua. Terus ditanya, Jeff, kamu tadi kirim link? Enggak, saya enggak kirim link. Terjadi impersonation. Dan ini sering sekali terjadi di ini ya, di lapangan. Yang terakhir, lack of regulatory clarity. Nah, ini yang sekarang menjadi isu paling besar secara global di dunia Web3. Dan sekarang sedang di-tackle oleh negara-negara besar seperti US, Jepang. Kalau di Asia, kita, Indonesia termasuk salah satu yang paling aktif eh, menjalankan regulatory clarity dengan OJK sebagai ujung tombaknya di Indonesia. Dan dibantu oleh CFX dan juga Bapepti. Kalau di negara luar itu sudah di US itu sudah dikontrol oleh SEC, OJK-nya US. Di Eropa sudah dikontrol oleh MiCA. MiCA itu OJK-nya Eropa. Kalau di Singapura tuh mereka punya boardnya sendiri. Saya lupa namanya. SIM, SIM. Nah itu mereka itu adalah semacam badan keuangan under Kementerian Keuangannya Singapura. Saya lupa namanya, itu mungkin saya salah, but you can check it again. Saat ini dunia bergerak untuk meregulasi Web3 industry. Mau itu di ranah GameFi ataupun di ranah lain, terutama di bidang GameFi, karena game itu sangat versatile, sangat bisa dipakai untuk banyak hal. Mau itu untuk creation, mau itu untuk finance, mau itu untuk economics, itu sangat bisa dipakai. Oleh karena itu, regulasi di sini itu harus berlipat dan berlapis-lapis ganda. Sama seperti OJK juga. Kebetulan untuk GameFi di Indonesia, eh, terutama di bidang IP ya, saya, Joshua, Bu Airin, Pak Tuku Hasrat dan Pak Mahendra dari OJK, kami kerjasama untuk membangun sebuah task force yang digunakan untuk meregulasi IP dan token-token IP. Tapi ini mungkin a story for the next time. Nah, tadi kita cerita challenge. Sekarang kita tanya, apakah GameFi itu masih punya masa depan? Jawaban saya ada. Besar sekali masa depan dari GameFi. Karena banyak sekali ranah yang belum dieksplor oleh GameFi industry di seluruh dunia. Pertama, interoperability. Interoperability ini adalah bagaimana caranya kita bisa memindahkan aset atau memindahkan sertifikasi dari satu chain ke chain yang lain. Nah, saya sangat senang dan bangga mengatakan kepada teman-teman kalau semua yang tertulis di sini nantinya sedang kami riset dan sedang kami lakukan. Yang pertama adalah interoperable digital identity dan aset, di mana kita menitik beratkan kepada single unified digital ID yang sudah kami kembangkan menggunakan CryoPlay ID kami. Yang kedua adalah interoperability of asset, di mana kita bisa pindahkan aset dari satu game ke game lain, itu dream-nya kami. Yang ketiga adalah encourage cross-game communication and economics, yang di mana kita akan membangun satu hub, namanya CryoPlay Hub, yang digunakan sebagai wadah agar developer dan player, bahkan investor, dan semua pelaku industri itu bisa saling bergabung. Yang kedua adalah game-specific layer 2 blockchain. Nah, tadi ada seperti yang saya katakan, blockchain seperti Ethereum, Binance, itu semuanya adalah layer 1, layer 1. Nah, sekarang populernya ada yang namanya layer 2. Jadi layer 2 itu benefitnya apa? Benefit dari layer 2 adalah faster transaction, faster programming, faster in running the program and coding. And yang ketiga adalah cheaper gas fee. Nah, ini adalah cheaper gas fee ini adalah target yang kenapa orang membangun layer 2. Jadi layer 1, misalnya Anda ke OpenSea, marketplace NFT, Anda mau sell NFT, fee-nya $100 menggunakan chain Ethereum. Tapi kalau Anda pindah ke base, yaitu layer 2-nya Ethereum, harganya turun jadi $10 gas fee-nya. Nah, itu bisa seperti itu. Itu transaction per minute-nya juga bisa jauh lebih cepat. Anda mengirimkan sesuatu menggunakan Ethereum sebagai chain-nya, Anda akan menerima barang tersebut dalam 10 menit. Kenapa? Karena ketika Anda mengirimkan sesuatu, transaksi Anda perlu divalidasi oleh yang namanya nodes. Nodes itu sebenarnya adalah manusia, miner, yang mining Ethereum atau BTC. Nah, mereka harus mencek transaksi Anda. Oke, ini bisa divalidasi betul sesuai smart contract, centang lewat, centang lewat, centang lewat. Ethereum punya lebih dari 1.000 nodes. Dan harus at least 50% nodes-nya sudah centang, Anda transaksinya baru bisa lewat.
Jadi itu akan sangat makan waktu sekali. Binance punya hanya 21 nodes. Jadi kalau 19 nodes sudah centang, sudah oke, transaksi Anda langsung lewat. Makanya jauh lebih cepat. Base adalah layer 2-nya Ethereum yang punya nodes jauh lebih sedikit daripada si Ethereum yang ribuan nodes jumlahnya. Jadi dia bisa jauh lebih cepat. Dan saat sekarang banyak sekali layer 2 yang dibangun spesial untuk gaming. Contohnya Sakuru. Sakuru itu adalah layer 2 dari Oasis, chain buatan Jepang, dan mereka specialized made for high speed gaming. Dan ini bisa sangat membantu interoperability antara layer 2 yang satu dengan layer 2 yang lain. Karena kalau kita cerita secara teknis, logic dari layer 2 itu sama seperti layer 1. Sama aja. Dengan engine yang mirip, yaitu Ethereum Virtual Machine atau EVM compatible. Selama dia EVM compatible, mau Anda main di chain 2 manapun, selama dia EVM compatible, kita bisa connect. Kita bisa connect-kan. Cukup bangun jembatan atau bridge. Nah, ini yang sedang kami lakukan juga. Yang ketiga adalah kita bisa bangun real economics di GameFi. Kita bisa evolve, ya. Jadi kita mainkan game itu menjadi profesi. Jadi sama seperti pro gaming. Kemudian yang kedua, creator dan player itu bisa sama-sama earning consistent income. Seperti yang tadi saya sebutkan, contohnya adalah manager and scholarship. Ya. Yang ketiga, DAO governance model bisa empower community. DAO itu adalah decentralized autonomous organization, di mana DAO itu adalah kita mengizinkan para komunitas, orang-orang di komuniti kita, untuk melakukan voting atau menentukan arah geraknya suatu proyek itu mau ke arah mana. Contoh, let's say semua teman-teman yang hadir di sini adalah komunitasnya Creo Engine, termasuk Profesor Andri. Hari ini saya memberikan Anda sebuah pertanyaan. Oke, bulan depan kita akan launching satu project yang namanya Slime Heaven misalnya. Saya mau minta pendapat Anda. Menurut Anda, kita harus marketing besar-besaran dulu atau kita marketing kecil-kecilan aja tapi kita cari kualitas. Nah, itu ada pilihan A dan B. Nah, Anda selaku komunitas punya hak untuk memberikan suara Anda di DAO governance model. Di mana suara itu akan menentukan atau mempengaruhi arah geraknya satu project itu ke arah mana. Nah, ini untuk melakukan DAO governance, teman-teman yang mau terlibat dalam pengambilan suara ini wajib membayar dalam berupa crypto token. Misalnya, kalau kita kan Creo Engine, kita pakai Creo token. Oke, untuk teman-teman yang mau voting, harganya adalah satu Creo. Jadi sebelum Anda voting, Anda harus taruh satu Creo dulu, Anda baru bisa voting. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini bisa empower community sekaligus membuild real economics around the gaming. Yang terakhir, virtual economics can integrate with real world services. Ini bisa kita lakukan seperti contoh yang kami lakukan bersama dengan Unipin, bersama dengan GoPay, bersama dengan game kita sendiri yaitu Evermore Nights. Very simple. In-game currency virtual economics. Kita bisa keluarkan menjadi token, yang token nantinya bisa kita jual di market, yang nantinya bisa kita keluarkan menjadi fiat. Jadi itu adalah integrate with real world services. Di mana kita juga bisa buat virtual economics, yaitu misalnya let's say Evergem yang tadi, itu bisa kita gunakan untuk transaksi di platform lain. Misalnya Unipin, saya mau beli voucher. Bisa menggunakan Evergem atau bisa menggunakan token Creo bahkan. Right? Kita bisa kerjasama saya dengan GoPay. Main game kita tek-tek bisa mendapatkan GoPay Point. GoPay Point nantinya bisa Anda gunakan di ekosistemnya GoPay. Bisa Anda gunakan buat antar jemput, bisa buat beli makanan, bisa buat cash out. Oke? Jadi itu adalah sebuah gambaran simpel di mana virtual economics bisa berpengaruh dengan reward service. Of course, future of GameFi tidak hanya ini saja. Masih banyak sekali contoh-contoh yang bisa saya berikan, tapi kebetulan waktu kita terbatas. Tapi saya ingin menunjukkan kepada teman-teman, poin pertama, interoperability of digital identity, itu sudah berhasil kami lakukan bersama dengan Pak Nurgin kami. Jadi ini ada sedikit video. Silakan. Oke, nah jadi seperti yang teman-teman lihat di bawah ini, yang pertama tadi adalah Grana atau salah satu karakter spesialnya
Creo Engine di game Evermore Nights. Itu dipindah ke game lain yang namanya Stumble Upon Rumble. Model model grafiknya berubah, desainnya berubah, tapi bisa dimainkan di game orang lain, di game tersebut. Nah, itu menjadi gladiatornya, menjadi battlernya gitu, melawan karakter dari game lain. Nah, ini adalah satu contoh interoperability proses, interoperability yang sedang kami kembangkan, yaitu aset game yang satu bisa dipindahkan ke game yang lain. Saat ini kami sudah berhasil melakukan ini di game kami sendiri, dan sedang kami uji coba di game partner kami yang lain. Ini sudah berhasil untuk yang si Stumble Upon Rumble. Nah, kita akan coba lagi ke game berikutnya, ke game berikutnya, ke game berikutnya. Nah, ini salah satu mission kami di Creo Engine. Oke, jadi eh, ini kita sudah sampai di penghujung penghujung kuliah kita. Sedikit pemikiran dari saya tentang GameFi ini sebenarnya adalah kita bukan fokus ke finance-nya. Ini sebuah empowerment di mana kita di zaman dulu ketika kita main game, orang tua kita cenderung marah, cenderung mengatakan kalau kita itu sering menghabiskan waktu dan melakukan sesuatu yang tidak produktif. Tapi seperti yang saya katakan, saya ceritakan, saya belajar politik dari main game. Bahasa Inggris saya terasah dari main game. Quick thinking saya, critical thinking saya terasah dari main game. RPG, mystery game, solve the puzzle, nah itu game-game yang saya mainkan. Sehingga saya punya kapabilitas untuk berpikir cepat, saya punya kapabilitas untuk critical thinking. Jadi, it's an empowerment, itu memberikan sebuah benefit secara personal ya, di level personal kepada saya. Jadi ini bukan hanya sekedar menghasilkan uang. Menghasilkan itu adalah sebuah bonus. Jadi saya merasa kalau main game, terutama di GameFi, itu sangat beneficial. Of course kalau gamenya bagus ya, kalau gamenya benar gitu. Jadi saya himbau kepada teman-teman, eh ya nggak main game 24 hours ya, tetap harus belajar juga, tapi jangan lupa main game supaya pikirannya nggak terlalu mampet, jangan terlalu stres. Let's build a future, let's play together. Your journey starts today. Jadi di hadapan Anda ini adalah satu barcode. Ini adalah tag-tag app yang tadi saya katakan kita kerjasamanya dengan GoPay. Tapi ini app yang terpisah. Kalau Anda mau main yang GoPay itu Anda harus ke aplikasi GoPay-nya. Terus yang berikutnya ini adalah CryoPlay.app. Itu adalah aplikasi website untuk platform game kami. Untuk masuk, Anda harus daftarin email, bisa pakai WhatsApp number atau Telegram number atau bahkan email Anda sendiri. Kemudian Anda harus punya wallet Web3. Mau itu Trust Wallet, mau itu MetaMask, mau itu Phantom, kita terima semuanya. Nah, berikutnya, this is my socials. LinkedIn saya namanya Jafirtan, Twitter saya Jafirtan Trio, Telegram Jafirtan 88. Silakan dicatat kalau misalnya ada pertanyaan, monggo. Personally, just chat me or you find me in LinkedIn or Twitter. And in the meantime, check out our project Creo Engine di platform kita creoplay.app. Jadi itu saja sekian, Prof. Andri, kuliah saya hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan. Saya buka forumnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Xavier. Jadi ini luar biasa ya. Lengkap banget dari cerita ekonominya, dari cerita landscape bisnis, landscape GameFi di Indonesia banyak sekali pemainnya ya. Mungkin sebelum teman-teman nanya, saya mau nanya ini. Kan ini teman-teman tadi ini ya, apa namanya, jangan main game, apa harus main game. Maksud saya itu gini, mereka harus belajar bikin bisnis kayak gini gitu. Karena ini kan ini yang penting belajar bagaimana token ekonominya, bagaimana ide bisnisnya, bagaimana tadi Mas Javier udah cerita mengenai bagaimana pitching project ya. Mm-mm. Jadi kalau kalau kita tadi Creo Engine, jadi itu kan itu infrastruktur game ya. Jadi infrastruktur game itu kita itu bisa create game di atas Creo Engine atau gimana ya sebenarnya? Oke, itu pertanyaan bagus itu. Ah, Pertama, walaupun kita namanya Creo Engine, tapi kita bukan game engine, itu yang pertama. oke. Alasan kami pakai nama Creo Engine, Creo itu kan bahasa Latin nih, Latin tua yang Hmm, artinya to create. Engine itu bahasa hmm, Inggris mesin gitu. hmm, Jadi kita adalah hmm, eh, mesin yang terus create gitu. Nah, hmm, tapi creation hmm, kita itu tidak terbatas, bukan bikin game di atas platform kami, tidak. Ada hmm. beberapa platform yang mengizinkan bangun game di atas platform mereka dan mereka memberikan mesin untuk itu.
Kami Oh, membuat Arcadia, kami membuat Arcadia OS agar hmm. nantinya ke depan teman-teman bisa merasakan game creation menggunakan prompt. Jadi kita menggunakan AI. Tapi pada Hmm. dasarnya platform kami tidak punya mekanisme untuk game creation. Oke oke oke. Ya, oke. Ya ya. Jadi memang ini ya tipe tipe ininya udah di set ya. Tapi tadi menarik pakai AI juga. Jadi nanti mungkin kedepannya kita create prompt sehingga bisa membuat game lah kayak gitu ya. Oke, Yes, betul, bro. mungkin silakan teman-teman, ini pasti banyak pertanyaan ya, sangat menarik, banyak sekali pertanyaan, banyak sekali hal yang disampaikan. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Raise hand or chat. Aji raise hand. Ada lagi 3 pertanyaan. Coba siapa lagi? Aji, yang lain? Ini ini banyak yang keren-keren loh. Tadi apa mekanisme-mekanisme yang mungkin saya nggak pernah ngajarin di kelas, karena saya nggak tahu. Jadi harus teman-teman harus Hmm. tanya itu. Nanti Oke, end project-nya itu apa dan lain sebagainya ya. Kita nanti kan bikin end project-nya sesuatu yang sustainable ya. Siapa oke. ini biasanya? Alvan, ada pertanyaan nggak Alvan? Nanti Pak. Nanti, oke, oke, silakan. Aji dulu deh. Ya, silakan Aji. Ya, Kak Aziz silakan. Oke, terima kasih Pak Andri dan Pak Javier atas kesempatannya. Sebelumnya saya udah main game dari SMP. Ya mungkin game seperti Rocket League, CS:GO dan Dota gitu yang mempunyai in-game item dan in-game currency-nya sendiri. Nah, sepengetahuan saya, salah satu hal yang bisa dibilang membunuh sebuah game itu adalah eh, adanya cheater atau hacker lah yang menggunakan program tertentu untuk mendapatkan keunggulan kompetitif gitu dalam game tersebut. Nah, Hmm. untuk di Web3 saya ingin bertanya apakah mengalami masalah yang sama gitu seperti game yang biasa, game Web2 dan menerapkan sistem anti-cheat seperti apa ataupun hukuman seperti apa. Dimana mungkin misalnya di game tradisional kan kalau misalnya ada cheater tuh di-ban lah akunnya. Tapi dia mungkin bisa main di game yang lain. Kalau misalnya di Web3 apakah walletnya di-ban atau misalnya IP-nya atau gimana, Kak? Itu pertanyaan saya. Oke, pertanyaan bagus. Sebelumnya terima kasih ya Kak Aziz untuk pertanyaannya. Jadi untuk mekanisme anti-cheat itu sebenarnya Web3 game dan Web2 game itu sama saja. Jadi kita kembali ke penjelasan saya mengenai basis dari pembuatan Web3 game. Itu sebenarnya menggunakan platform Web2. Jadi dia bukan totally Web3. Boleh dibilang dia semi Web3. Kenapa? Kembali ke kapasitas penjelasan mengenai kapasitas blockchain, itu tidak dibuat untuk bisa menampung game dengan kapasitas tinggi seperti Dota, Mobile Legends, atau CSGO itu nggak mungkin. Sedangkan kalau kita pakai komputer kerja aja, mau nge-loading CSGO aja, loadingnya lama kan. Terus kipasnya muternya pasti sangat-sangat kencang ya. Soalnya tinggi banget kan. Nah, jadi tidak mungkin Anda bangun sebuah game dengan kapasitas tersebut di atas sebuah blockchain. Of course, kalau misalnya gamenya dibangun di atas blockchain, security-nya pasti jauh lebih aman karena semuanya menggunakan smart contract. Tapi kalau Anda masih menggunakan basisnya Web2 sebagai platformnya Web2 sebagai pembuatan game seperti contohnya Unity atau Unreal Engine 5 ya yang sering digunakan di PS4, PS5 sekarang, itu sangat rentan dengan hacker dan cheater. Betul. Jadi untuk penanganan di Web3, biasanya apa yang kami lakukan adalah kami akan melakukan survei setiap 1 sampai 2 minggu sekali, dan itu adalah community conducted survey. Di mana yang melakukan survei itu adalah community kita atau player kita sendiri. Jadi ketika melakukan ketika melakukan survei, kita akan minta community kita untuk cari, oke, guys, kita akan melakukan survei ini ya kali ini. Oke. Jadi nanti teman-teman tolong lihat ada anomali apa di platform di game kita, kemudian yang melaporkan dan dapat ke masalahnya itu akan kita berikan hadiah. Kira-kira seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dari kalau di sini ada teman-teman yang paham web creation, game development, tentu teman-teman akan tahu kalau di sini kita akan ada beberapa elemen dalam menciptakan sebuah game, yaitu game dev, ada front end, ada back end, ada UI UX, ini kebetulan karena kita cerita Web3, maka kita ada Web3 engineer, ya, jadi ada beberapa
fitur-fitur atau orang-orang yang kritikal dipakai dalam pembuatan game. Nah, terutama di segi back end, di mana mereka mengatur lock dan segala macam dan semua hal yang terjadi di balik layarnya sebuah mekanisme game, itu dia harus teliti untuk melihat anomali yang terjadi di lapangan. Misalnya nih contoh, ada player yang baru masuk 1 bulan, tapi udah ranking 1. Itu nggak mungkin. Itu sangat-sangat tidak mungkin. Dan itu harus diperhatikan kalau misalnya dari front end kelewatan, back end harus tahu. Nah, oleh karena itu, ada beberapa hal secara development ya, setelah jadi developer, ada beberapa hal yang bisa kami lakukan untuk menangkal cheater. Tapi sayang sekali sebelumnya, mohon maaf ya, Kak Azi, kita belum bisa menyelesaikan masalah ini secara 100%. Dikarenakan kemampuan hacker dan kemampuan cheater, seiring berkembangnya teknologi, itu mereka semakin jago juga. Gitu. Bahkan ada beberapa kondisi di mana wallet-wallet milik centralized exchange ya, seperti Bybit kemarin kan juga ditembus sama hacker kan, dan mereka rugi 44 juta dolar. Jadi itu sesuatu yang sampai sekarang saya rasa secara teknologis belum bisa kita selesaikan secara 100%. Tapi banyak yang bisa kita lakukan. Nah, itu yang contoh-contoh yang apa yang kami lakukan di ekosistem CryoEngine. Oke, terima kasih. Berarti tadi ini ya salah satunya whistleblower sistemnya. Betul, sistem whistleblower. Jadi dengan whistleblower kita bisa bahasa simpelnya kita bisa mempererat tali silaturahmi antara player dengan developer. Karena kita menunjukkan kepada mereka kalau kita itu care, kita itu peduli. Dan kita melibatkan mereka menjadi salah satu very integral part of the system, very integral part of the economy, the community ya. Jadi mereka merasa, oke, kami juga berperan penting di perkembangan dan keamanan sistem yang kami mainkan ini, gitu. Oke, terima kasih, Pak. Siap. Mas Oke. Javier ini kayaknya ininya apa namanya QR-nya nggak jalan ya? Teman-teman bisa coba nggak? Oh iya, QR-nya nggak jalan. Expired kayaknya. Yang tag ya, tag. Oh, oke, Tapi, oke, nggak apa-apa. tapi nggak apa-apa nanti Paling di-share di saya juga nggak apa-apa nanti saya share ke kelas gitu. aman-aman. Ini paling kalau misalnya di QR ini nggak jalan, nih teman-teman ke ini aja, ke Android, Google Store aja, Play Store aja. Iya. Tag app, cari tag aja. Ini gambarnya Yes. mana ya? Saya ada gambar di sini. Nah, nih, gambarnya seperti begini. Oke, sip. Jadi hijau, ungu, orange gitu. Oke, baik. Oke. Ada lagi Yang lain pertanyaan? silakan. Enggak. Tadi ini saya absen dulu nih beberapa. Jocelyn gimana Jocelyn? Pertanyaan nggak? Wah, Jocelyn Saya nggak. mau bertanya, Pak. Oke, silakan Alvan. Mari, Silakan, Mas. Alvan. Jadi one of my concern gitu, kekhawatiran saya di project Web3 ini kan banyaknya penipuan yang terjadi di mana-mana gitu ya, a lot of scams. Betul. Ini tuh salah satu hambatan buat bisa adopsi massal gitu di community-nya. Gimana Kakak Javier ini bisa ngelindungin komunitas yang pengen kita bangun gitu, biar bisa jadi mainstream tuh gimana kita bisa ngebangun trustnya ke orang-orang. Bagaimana membangun trust ke orang-orang? Ini sebenarnya pertanyaan yang cukup ini ya, paradoksik. Mungkin pakai bahasanya paradoksik ya. Enggak, Karena pertanyaan ini sering ditanyakan. Mas Alvan kayaknya pengen tahu kan, maksudnya secretnya apa kan susah ya, karena banyak sekali scam. Gimana orang bisa milih Benar. CryoEngine gitu? Ya betul. Ini pertanyaan, makanya saya bilang pertanyaan ini, Prof, ini agak paradoksik ya. Karena pertanyaan ini ditanyakan dari pertama kali proyek-proyek berbasis blockchain dikeluarkan, sampai dengan hari ini juga masih ditanyakan. Sudah banyak solusi yang dilakukan, tapi sampai sekarang juga industri ini nggak terlalu aman. Jadi, ya, this is gonna be a very paradoxical questions menurut saya. Dan ini juga setelah hari ini, 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang, pertanyaan ini kan terus ditanyakan. Yang bisa saya berikan, saya nggak tahu apakah ini akan memuaskan
Kak Alvan atau tidak, tapi yang bisa saya jawab untuk ini sekarang adalah kenali proyek Anda. Jadi di dalam dunia Web3, dunia kripto, kami ada satu istilah yang bernama DYOR. DYOR. Do your own research. Jadi itu ditujukan kepada para calon investor atau para holder atau para investor-investor atau VC venture capital untuk melakukan due diligence atau melakukan riset mengenai proyek-proyek yang akan Anda invest. Karena sama seperti ketika Anda mau beli saham, Anda pasti akan mengecek laporan keuangan perusahaan tersebut. Anda akan melihat perkembangan perusahaan tersebut dalam 5 tahun ke belakang. Anda akan melihat bagaimana perusahaan ini berjalan, sudah berapa banyak terjadi turnover, sudah berapa kali ganti manajemen, dan ini itu segala macam. Banyak sekali yang bisa Anda jadikan sebagai faktor untuk menjadi tiebreaker Anda untuk deal breaker Anda untuk beli atau tidak beli saham tersebut atau jual saham tersebut. Sama seperti apa yang akan Anda lakukan di industri Web2 atau pasar modal Web2 tradisional, Anda bisa terapkan di industri pasar modal Web3 juga. Cukup lakukan DYOR. Cukup DYOR aja. Do your own research. Cari tahu tentang proyek tersebut. Latar belakangnya seperti apa. Background story-nya seperti apa. Foundernya siapa. Apakah orang tersebut masih sama setelah 3 tahun. Dan ini sangat penting. Karena ini sekedar info untuk teman-teman. Saya senang sekali Kak Alvan tanya ya. Ini kesempatan saya untuk mengatakan ini. Teman kami di London bernama Brian Rose. Beliau itu, kalau bagi teman-teman yang mungkin kenal dengan beliau, dia adalah pemilik LondonReal.tv. Salah satu presenter TV paling besar, paling terkenal, namanya di London. Dia orang California, tapi dia sekarang menetap di UK. 2 kali mencoba menjabat sebagai Mayor of UK, dan adalah salah satu investor kami. Ketika di Dubai, di token 2049 Dubai tahun lalu, 2024 April, yang kalau teman-teman masih ingat, di Dubai itu terjadi badai besar yang menenggelamkan hampir seluruh kota. Kebetulan saya berada di sana. Nah, di hari itu, malamnya, saya meeting dengan beliau. Kami membahas untuk naikkan Daryl, CTO kami, di acaranya beliau di LondonReal.tv. Jadi, interview podcast gitu. Dia pernah mengatakan begini, kalian ini hitungannya sudah seperti veteran di dunia bisnis. Kenapa? Creo Engine sudah hidup selama 3,5 tahun. Dan ini menuju tahun keempat. Berarti karena percepatan di dunia Web3 bisnis itu sangat-sangat kencang sekali, sangat-sangat cepat sekali. Ibaratnya 1 tahun Anda berkancah di Web3 bisnis itu seperti Anda berkancah 5 tahun di bisnis tradisional. Kenapa begitu? Logikanya adalah naratif dalam Web3 bisnis itu berubah setiap minggu. Setiap minggu. If not every day ya. Every week. Hari ini GameFi, minggu depan DeFi, minggu depannya lagi AI, minggu depannya lagi DePIN, minggu depannya lagi RWA. Bisa seperti itu. Dan itu terjadi. Jadi kita yang berada di industri Web3 itu harus beradaptasi dengan sangat cepat. Beradaptasi dengan naratif yang muncul di setiap minggu, di setiap bulan, di setiap tahun. Of course, dengan begitu produk yang kami buat makin versatile, ke security yang kami bangun makin ketat, DD yang kami buat semakin banyak checklistnya, research yang kami lakukan semakin ekstensif, dan kecepatan kami mengejar naratif ini menjadi, kalau dulunya kita bilang bangun bisnis itu seperti naik mobil city car, karena butuh waktu, konsistensi yang cukup panjang, maka kalau berbisnis di Web3 itu kayak naik Ferrari. Tiba-tiba 5 detik kemudian Anda harus ganti gigi 2, ansap lagi. 5 detik ganti gigi 3, ganti gigi 4. Jadi kira-kira gambarnya seperti itu. Jadi riset itu sangat penting, Mas Alvan. Dan Anda tidak bisa hanya melakukan risetnya itu 1 kali. Kami selaku entrepreneur di Web3 industry yang sudah kami sendiri ya Creo Engine yang sudah 4 tahun di sini. Setiap kali kami melakukan riset, setiap hari saya baca X, setiap hari saya ke Telegram,
Setiap hari saya ke LinkedIn, saya cari berita baru, saya cek Google, saya cek YouTube, ada what's the next narrative, what's the next move. Saya cek di account KOL, Key Opinion Leader atau influencer kalau bahasa umumnya. Apa nih? What's next? BTC gerakannya gimana? Dominance kita berapa? What's the next prediction? Kapan buyout berikutnya? Kapan sell out berikutnya? Itu harus kami cari tahu. Dan itu benar-benar butuh waktu yang ekstensif. Jadi untuk menjawab pertanyaan Mas Alvan sekali lagi tidak ada cara singkat untuk dan gampang ya untuk mengenali scam. Anda cukup dan hanya bisa melakukan do your own research. Dan mau itu menggunakan bantuan AI, mau itu menggunakan bantuan instrumen alat, mau itu menggunakan analytic tools, atau bahkan Anda ada dalam satu komunitas yang cukup terinform mengenai Web3 industry, monggo, silakan. But do your own research. Itu jawaban yang satu-satunya yang bisa saya berikan sekarang. Oke, Oke, terima kasih Kak Jafir. terima Sama-sama. kasih. Jadi saya cukup amazed ya tadi veteran dan dibilang veteran ya dan udah sebenarnya kalau dilihat tadi levelnya udah dunia ya. Jadi borderless ya, Mas Xavier ya. Tadi kan disebut-sebutkan Borderless. Creo borderless. Jadi Creo Engine one of apa bold player ya di dunia GameFi ini ya. Jadi pemainnya bukan hanya dari Indonesia Benar-benar. aja gitu ya. Betul. Oke, jadi mungkin kita waktunya sudah mendekati jam 10 ya, Mas Xavier ya. Terima kasih nih. Oh iya. Nggak berasa 9.54 ya. Kapan-kapan main ke kampus lagi, sharing lagi ya, karena ini suatu hal yang sangat menarik ya. Banyak hal experience-nya Mas Xavier. Tadi pertanyaan Mas Alvan, bagaimana menghadapi tantangan trust dari user terhadap blockchain game dan lain sebagainya itu cukup menarik ya. Jadi ini bukan singkat, tapi hal yang lama dan harus versatile dari agile ya dengan segala macam dibilang tadi narasi dan tren yang terjadi di dunia blockchain dan dunia teknologi. Terutama terakhir dibilang include AI ya dalam apa produknya. Baik, mungkin begitu ya Mas Xavier ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Mungkin teman-teman kita foto dulu sebentar, bisa dihidupkan kameranya. Kita berfoto bersama dengan Creo Engine. Kita pernah lah ada satu frame dengan Creo Engine dengan Mas Xavier ya. Ini yang lain silakan kita berfoto ya, baru satu dua. Saya tunggu ya. Ya yang lain silakan. Ini kita tunggu beberapa saat lagi. Oke, ya paling nggak di halaman pertama udah penuh nih. Oke ya, saya oke, saya hitung ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sekarang ke halaman kedua ya. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih. Saya akhiri acara ini, Mas Xavier dan teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Baik. Sampai ketemu lagi ya. Yuk, Sampai ketemu mari. lagi. Thank you, Yuk, Andri. terima kasih Sampai Mas. ketemu Yuk, lagi ya. mari. Yuk, Terima mari. kasih teman-teman semua. Ya. Terima kasih, Pak.